Ada seorang ibu yang tega, kejam, membuang putrinya sendiri. Demi menuruti permintaan sang suami muda. Akan tetapi di kemudian hari putrinya tersebut ini membalasnya dengan cara yang sangat cantik sekali. Cara apa itu? Kalian sudah penasaran semuanya? Kalian sudah siap? Yoskai? Yowis? Oke. Seperti biasa, nama, tempat, toko disamarkan untuk keamanan bersama. Toko di sini kita sebut saja namanya Anis. Anis ini hidup dengan ibu dan bapaknya. Anis ini anak satu-satunya, seorang putri ini Anis ini ya. Anis sendiri ini kelas 3 SD. Bapaknya kita sebut saja namanya Gatot dan ibunya kita sebut saja namanya Bu Endang. Bisa dikatakan keluarga mereka ini tergolong mampu. Karena apa? Bapak ibunya Bu Endang sebelum beliau ini meninggal ini mewariskan sebuah usaha dekorasi pengantin, hajatan dan lain-lain. Diteruskan oleh Pak Gatot dan Bu Endang. Nah, Pak Gatot sendiri ini yang mengemudi mobil yang dimana untuk mengangkut alat-alat untuk hajatan. Jadi mulai kayak layos, terus tenda-tenda, terus alat-alat masak segala macam lengkap. Nah, inilah Pak Gatot ini yang memimpin. Ada anak buahnya juga. Nah, saya sedikit menceritakan karakternya Bu Endang. Memang Bu Endang ini dimanjakan dari dulu kecil. Nah, ketika Bu Endang ini sudah membangun rumah tangga sendiri, ini beliau sendiri belum bisa hidup dengan cara prihatin. Makanya, hasil sebesar apapun ini cepat habis. Bu Endang sering sekali belanja-belanja perabotan-perabotan. Bu Endang sering kali yang namanya membeli baju lah, apalah segala macam. Sering sekali Pak Gatot ini negur. Bu direm. Ini kalau ibu terus-terusan boros seperti ini yang ada nanti pas ketika nggak musim hajatan, kita nggak ada tabungan, Bu. Pak, gimana sih Pak? Dari dulu ibu bapak saya, walaupun ada hajatan nggak ada hajatan, saya dibolehin kok beli apa aja. Ini kenapa ketika ibu sudah sama bapak, udah menikah sama bapak, malah dilarang-larang. Bapak ini aneh loh. Bapak ini cinta sama ibu nggak sih? Bu, bukan begitu. Justru kalau bapak ini tidak ngerem ibu, ini bapak nggak sayang. Bu ingat kita ini masih punya Anis. Anis harus bayar sekolah, ngurus rumah dan lain-lain Bu. Belum lagi nanti kalau musim hajatan sepi. Alah udahlah, males ngomong sama bapak. Terus debat seperti itu. Nah, yang namanya Bu Endang gampang iri banget dengan tetangga yang lain. Misalkan tetangga sebelah ini beli mesin cuci, atau mungkin tetangga sebelah beli kasur, atau mungkin tetangga sebelah hanya beli bantal, atau mungkin tetangga sebelah ini hanya beli kompor, atau mungkin tetangga sebelah ini hanya beli jajan apa. Ini yang namanya Bu Endang gak mau kalah. Pak, itu kayaknya kulkas kita harus diganti wis. Nah, Pak Gatot bilang, Bu, itu kulkas masih bagus Bu, mau diganti gimana? Iya, soalnya kemarin ibu main ke tempat tetangga ibu, itu kulkasnya bagus loh Pak. Itu 2 pintu tapi kok bagus banget Pak. Ini saya bingung Mas Lutfi, ini Bu Endang ini nyarinya kulkas 2 pintu apa pintu semua atau memang gak usah dikasih pintu? Nyari yang tanpa pintu. Mungkin nyarinya yang tanpa pintu. Biar ngadem sekalian gitu ya Bu Endang ini ya. Bercanda ya, jangan dimasukin di hati kalau saya ini suka bercanda gitu ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, akhirnya benar apa kata Pak Gatot. Ternyata ini musim hajatan selesai. Dan ketika musim hajatan selesai, mau nggak mau, mereka harus punya tabungan. Ini mereka nggak ada tabungan banyak. Bingung mereka ini. Pak, emang nggak ada yang nyewa-nyewa lagi? Belum ada, Bu. Gimana sih? Yo, Bapak usaha apalah yang sekiranya bisa buat nutup Pak kebutuhan kita. Nah, bener apa kata Bapak kan Bu? Bener kan apa kata Bapak? Coba, pada saat kita rame, ibu ada tabungan. Saat kita sepi kayak gini, kita ini nggak kebingungan Bu. Alah, Bapak ini ngomong aja nggak mau usaha. Bu, Bapak ini justru malah berpikir, ini usaha yang tercepat ini apa? Bapak ini masih berpikir Bu. Gerak lah makanya. Nek neng omah tok ya apa ono kerjaan. Ya makanya gerak Pak. Nah, hingga pada akhirnya Pak Gatot memutar otak di sini. Aku harus bergerak. Nah, Pak Gatot ini pergi ke sungai. Di situ Pak Gatot ini tanya sama supir-supir yang ada di sungai di situ. Supir-supir di situ mengangkut pasir. Nah, pada saat itu Pak Gatot ngomong sama salah satu yang ada di situ. Kita sebut saja namanya Pak Wawan. Mas Wawan, numpang nanya Mas Wawan. Kalau saya ini ikut ngelangsir pasir gimana Mas Wawan? Oh ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, monggo silakan. Kalau memang mobil-mobil yang lain ini penuh, Bapak ikut juga nggak apa-apa. Emang ada mobilnya Pak? Ya ada, itu mobil di rumah loh. Apa nggak sayang Pak? Itu mobil di rumah sampean kan itu buat ngangkut-ngangkut alat-alat hajatan Pak. Ya gimana lagi Pak?
memang nggak ada pemasukan Pak. Oh ya udah terserah. Akhirnya Pak Gatot ini ngangkut pasir pakai mobil baknya. Bisa dikatakan ini kan bisa rusak mobil baknya ini kalau ngangkutnya pasir gitu kan ya. Terus belum lagi nanti juga ada batu, entah itu batu atau apa segala macam. Tapi mau gimana lagi? Hanya itu yang bisa dilakukan Pak Gatot. Belum ada pandangan lain. Karena memang pada saat itu nyari kerjaan susah. Singkat cerita, berjalannya waktu terus-menerus seperti itu kondisinya. Tibalah hari di mana memang musim hajatan. Nah, pada saat musim hajatan, di sini Bu Endang ini langsung ngomong sama Pak Gatot, "Pak, udah ada yang masuk belum? Job-job apa gitu, pernikahan, apa segala macam? Udah ada belum, Pak?" "Belum, Bu." Kok aneh ya, Bu? Ini kan musim hajatan." "Lah makanya, Pak. Masa iya kita ini nggak ada yang nyewa?" Sama sekali nggak ada yang nyewa. Yang biasanya ini penuh. Ternyata ketika Pak Gatot ini keluar, ini banyak orang hajatan, ini menggunakan alat-alat yang lebih hebat lagi. Pak Gatot pulang. "Bu, ternyata orang di luaran sana alat-alatnya lebih bagus, Bu." Aduh, kita kalah ini, Bu. Masa sih, Pak? Bu Endang ketika dapat undangan, ada kondangan gitu kan ya. Ini Bu Endang pas kondangan ini melongo. "Lah iya, ini tenda-tenda bagus. Ini penyewaannya di mana?" Tanyalah sama yang hajatan itu. "Bu, ini sewa tendanya di mana?" "Oh, di sebelah sana, Bu." "Ih, itu tempatnya bagus, Bu. Bukan berarti saya ini nggak mau pakai Bu Endang. Tapi gimana lagi ya, Bu? Soalnya ini nurut anak saya. Saya nggak berani lawan, Bu." "Iya sih, Bu. Tempat saya kayaknya memang harus banyak perubahan, Bu. Saya harus memperbaiki semua alat-alat yang udah rusak dan memperbaiki ini, Bu, memperbaiki tampilan biar banyak orang yang nyewa lagi." "Iya dong, Bu Endang, harus gitu." Bu Endang bilang sama suaminya, "Pak, bener Pak. Terus kita ini harus gimana Pak kalau kayak gini? Ternyata bener, sewaan-sewaan yang di luar-luar sana ini lebih bagus ketimbang punya kita, Pak." "Lah iya, Bu, terus gimana?" "Gini aja, Pak. Itu semuanya dijual, ya. Terus dapatnya berapa? Walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting baru." "Dijual, Bu." "Nah, yang mau beli siapa, Bu?" "Ya nggak tahu, pokoknya Bapak usaha. Siapa yang mau beli?" Hingga pada akhirnya ini Pak Gatot ini keliling. Dan ternyata memang benar ada yang beli, itu pun dengan harga yang sangat murah sekali. Tenda-tenda, seng, segala macam apapun itu untuk perlengkapan hajatan. Ini dengan harga murah. Pak Gatot pun pulang. "Bu, adanya segini." "Loh, kok cuma segini doang, Pak? Gimana kita ini mau belanja yang lebih bagus lagi?" "Bu, Ibu gimana sih? Ibu sendiri yang nyuruh jual. Giliran lakunya segini Bapak yang disalahin. Ya minimal 2 kali lipat dari inilah." "2 kali lipat yang mana, Bu? Barang-barang kita ini pada rusak semua, Bu." "Ya ini akibat Bapak sendiri gak pernah ngerawat. Punya anak buah juga kayak gitu. Sekarang anak buah kita ini pada pergi semua. Udah pada pindah ke bos lain. Ini karena Bapak ini gak bisa ngurusnya." Padahal dulu Pak, Bapak Ibu saya ini bener-bener banyak karyawan. Mau apa aja bisa, alat-alat bagus. Ini semenjak dipegang Bapak, aneh loh saya lihatnya. Nyalain Pak Gatot. Muatan Pak Gatot ini gak setiap hari, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Pak Gatot juga bingung lagi nih. Ini kok kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, ini gimana ya caranya ya? Gimana saya bisa nabung? Hingga pada akhirnya Pak Gatot mikir, yaudah, kalau siang aku muat pasir, batu dan lain-lain. Dan kalau malam aku ngojek. Aku mau ke pangkalan ojek dan aku minta tempat biar aku bisa ngojek di situ. Hingga pada akhirnya malam-malam Pak Gatot pun langsung ke tempat pangkalan ojek. Pak Gatot bilang, untung di situ ada temennya. Diperbolehkanlah Pak Gatot ini ngojek di situ. Akan tetapi ketika Pak Gatot ini lembur, otomatis paginya Pak Gatot ini ngantuknya minta ampun. Ini mau berangkat mata ini gak kuat, udah kecapean duluan. Yang ada apa? Berantem terus sama Bu Endang. "Pak, Bapak ini gimana kok nggak kerja? Itu mobil semakin parah. Banyak pasir-pasir, banyak batu-batu, banyak pecahan batu-batu. Itu mobil kok jadi kayak gitu sih, Pak?" "Iya, Bu, namanya juga buat kerja, Bu." "Ya kan awalnya nggak kayak gitu, Pak." "Bu, udahlah, Bu. Lagian itu mobil juga Bapak ikut beli kok, Bu." "Loh, oh sekarang udah hitung-hitungan kayak gitu berarti mau sendiri-sendiri?" "Bukan gitu, Bu. Ya nanti kalau ada uang ini dibetulin lagi." Alasan. Wes Pak, kerja. "Iya, Bu." Nah, pada saat itu Pak Gatot akhirnya membawa mobilnya ke sungai, akan tetapi nggak ada muatan. Hingga pada akhirnya balik lagi. Mobil ditaruh di rumah, akhirnya Pak Gatot ini memilih ngojek. Nah, daripada sering berantem, Pak Gatot ini pusing. Ya, ini Pak Gatot bertemu dengan anaknya. Nah, pas pulang sekolah, Pak Gatot ketemu Anis. "Dok,
Kalau nyari bapak ada di pangkalan ojek. Nanti kalau mau beli apa yang pembayaran sekolah segala macam ke tempat pangkalan ojek aja. Bapak ini pusing kalau ketemu ibu. Bapak ini bawaannya ini mau berantem terus. Iya Pak, Anis juga sering dengerin. Anis justru malah sedih liatnya bapak sama ibu ini berantem terus. Nah makanya, jadi kamu kalau butuh apa-apa bapak di pangkalan ojek. Udah, bapak tak lembur terus sampai bapak ini ada tabungan. Yo? Iya Pak, tapi bapak pulang lah Pak kalau pas jam makan atau apa. Iya, bapak tetap pulang. Nanti bapak ini nganterin makanan, bapak ini nganterin uang buat kalian belanja. Tapi bapak ini pengen nyari uang dulu. Ya? Iya Pak. Hingga padanya bener. Ketika memang jam untuk belanja, Pak Gatot ini pulang. Ngasih uang aja nih sama ibunya. Loh Pak kok cuma segini? Adanya segini Bu. Udah, saya mau ngojek lagi. Berangkat lagi terus. Jarang sekali Pak Gatot ini tidur di rumah. Saking menanggulangi biar gak berantem sama istrinya. Yang penting tanggung jawab, pikirnya Pak Gatot seperti itu. Nah pada saat itu Bu Endang ini belum juga berubah. Nggak prihatin sedikit pun. Bu Endang ini masih yang namanya belanja-belanjaan. Dia bela-belain. Ini pinjem teman-temannya Bu Endang. Teman-temannya yang kaya-kaya nih. Pinjem buat beli apa, pinjem buat beli apa. Hutang semakin menumpuk. Ini ketika Pak Gatot pulang. Pak Gatot ini sampai bingung. Bu, ini kenapa kursi baru? Lah yang lama di mana? Itu di gudang. Udah Ibu taruh di gudang. Bu, ini Bu dapat uang dari mana? Udahlah Pak, Bapak nggak usah mikir ini. Bapak mikirnya ngembaliin aja. Nah, ini kan. Ibu pinjem siapa lagi? Ya Ibu pinjem teman. Apa nggak malu Pak? Kalau ada tamu terus kursinya ini kursi lama. Kan malu Pak. Bu, tapi kan nggak sekarang juga Bu. Masih bisa kursi itu dipakai. Udahlah, males debat sama Bapak. Bagusin rumah tapi kok suami kayak gini, aneh. Nah inilah ribut terus menerus seperti itu. Berjalannya waktu utang semakin menumpuk. Pak Gatot udah males pulang. Bener-bener Pak Gatot udah males pulang. Maunya digoyang. Bercanda. Gak mau pulang, maunya digoyang. Aku bayangin. Apa? Di Pucuk sebenarnya. Mas Lutfi ngebayangin katanya. Kalau punya istri yang kayak gitu gimana coba? Posting langsung jual marketplace. Ya ampun, sabar Pak Gatot, sabar, ya ampun. Kita lanjut ceritanya. Pada suatu ketika Pak Gatot ini siang-siang, panas terik matahari, Pak Gatot ini ada di pangkalan ojek, dia belum dapat penumpang. Tiba-tiba Pak Gatot ini melihat mobil baknya ini dipakai orang lain melewati pangkalan ojeknya. Loh, itu kan mobilku. Lah platnya iya sama. Akhirnya Pak Gatot langsung ngejar. Kebetulan mobil bak tersebut ini gak kenceng jalannya. Dikejarlah sama Pak Gatot. Di persimpangan jalan Pak Gatot ini langsung motong. Stop Pak, stop. Ini sampean nyewa sama istri saya atau gimana kok mobil saya bisa ada di sampean? Ini mobil saya loh. Iya Pak, memang ini mobilnya sampean. Sabar dulu Pak. Ini mobilnya sampean itu sudah dijual. Dijual? Siapa yang jual? Istrinya sampean itu jual sama Bu Lina. Kita sebut aja namanya Lina. Loh, kok bisa dijual sama Bu Lina? Karena utangnya sama Bu Lina itu udah numpuk. Bu Lina ini hanya nambahin uang. Loh, yang bener Pak. Masa iya? Iya. Ini surat-suratnya udah di saya. Ini memang saya disuruh. Kalau sampean nggak percaya, yo saya nunggu di sini atau saya nunggu di pangkalannya sampean. Kata istrinya sampean kan sampean ngojek di situ. Iya, makanya saya bingung. Ya udah, ini bukti pelunasannya udah saya terima juga. Gimana? Kalau nggak percaya monggo silahkan dicek dulu ke rumah sampean. Hingga pada akhirnya Pak Gatot ini pulang. Pak Gatot pulang, istrinya ini lagi ngitung duit hasil dari penjualan mobil itu. Itu pun nerimanya sisa. Karena apa? Sebagian udah buat lunasin. Pak Gatot pulang. Bu, ibu itu maksudnya gimana? Bapak lihat sendiri itu mobil kok dijual. Bapak lihat emang? Ya iyalah Bu. Bu, ibu itu udah gila apa gimana sih Bu? Itu kan buat kerja Bapak sementara ini Bu. Pak, daripada ibu ini dikejar-kejar utang, ya mending mobil dijual. Terus Bapak ini mau lunasin. Pakai apa coba? Wah pusing. Pak Gatot pusing di sini. Bu, tapi paling enggak ibu itu ngomong dulu sama Bapak. Berembuk dulu. Gimana baiknya? Gak asal main jual seperti ini. Oh gitu. Jadi ibu ini harus apa-apa ngomong sama Bapak gitu. Ya udah, nanti lagi kalau ibu mau jual-jual barang yang disita ngomong Bapak. Udah, ya. Yang tadi maafin ya. Enak banget ini Mas Lutfi. Jadi memang di kiriman cerita ini orangnya kayak gini bentuknya gitu. Mas orangnya ini aneh kayak gini nih bentuknya nih. Karakternya orang seperti ini. Jadi saya harus ngapalin nih psikisnya kayak gini nih berarti. Aduh,
ada kayak gini cerita ya. Makanya saya kadang suka kesel nih. Bukan kesel sih, lebih kayak gimana ya? Mas, iya geli gitu. Mas, kok ada sih cerita kayak gitu? Masa iya sih mas? Lah emang kayak gini kok. Emang ya ampun kok ada yang kayak gitu ya? Saya mikir kok di kehidupan ada yang nyata kayak gitu loh. Saya pikir hanya di film, sinetron gitu kan ya. Ternyata ada orang yang saklek kayak gitu. Tapi memang bener sih, gak jauh-jauh dari tempat saya juga ada yang kayak gitu-gitu ada sebenarnya. Gak boleh nyebutin merek. Intinya pokoknya ada lah gitu ya. Jadi memang di kehidupan ini lika-likunya banyak sekali. Oke, kita lanjut ceritanya. Pada saat itu mobil udah kejual, udah mau gimana lagi. Dan uang sisa dari penjualan, yang sebagian udah dibayarkan utang, ini dipegang sama Bu Endang. Anis, ini pembayaran sekolah, ini disuruh nyicil. Udah ini nyicil aja dulu, bilang sama bu guru. Anis sampai bingung. Dia masih SD. Masih ada lagi nih ujiannya Pak Gatot nih. Saat Pak Gatot ini di pangkalan, tiba-tiba ada orang laki-laki datang ke situ. Pak Gatot nawarin, ojek mas. Enggak pak, jenengan yang namanya Pak Gatot ya? Iya. Bisa ngobrol sebentar? Bisa. Lah, jenengan siapa? Saya Rizkon. Kita sebut saja namanya Rizkon ya. Di situ Rizkon ngomong, gini Pak, saya itu punya istri. Istri saya ini temannya istri Bapak. Mereka berdua berteman. Nah, saya ini sebenarnya nggak pengen ikut campur kalau soal seperti ini. Tapi yang ada saya ini suka berantem sama istri saya sendiri. Loh, maksudnya gimana Pak? Saya ini nabung, ya. Saya nabung, saya kerja, capek kan. Yang namanya juga laki-laki Pak, sama kayak jenengan. Ini ketika saya nabung, istri saya ini sering dimintain tolong. Sering dimintain tolong sama istrinya sampean. Bu Endang ini datang ke tempat saya, utang. Terus menerus seperti itu. Istri saya utang istrinya sampean. Iyo Pak. Saya sebenarnya nggak pengen ikut campur, tapi saya jelasin secara detail. Takutnya nanti dibilang, ini urusan perempuan kok laki-laki ikut atau apa segala macam. Nanti yang ada malah kita berantem. Saya juga gak kenal sampean. Kok kayak gitu? Terus utangnya berapa? Ini sudah sampai 6,5 juta. 6,5 juta Pak? Ya ampun ibu, itu beli apa lagi? Nah makanya Pak, saya juga bingung. Istri sampean bilangnya sampean ini gak pernah ngasih uang. Apa seperti itu Pak? Saya bukannya ikut campur urusan Bapak. Enggak. Ya ampun, bilang seperti itu Pak. Iyo, alasannya itu. Makanya saya ini sedih. Makanya ya wis, gak apa-apa. Dia bilang dia punya anak kecil. Sampean punya anak kecil toh? Iya Pak, masih SD. Nah itu selalu buat alasan seperti itu. Wah geram Pak Gatot mah, bener-bener geram. Ini kok utang banyak. Ini yang ini udah ketutup, yang ini masih ada. Belum lagi ada utang-utang yang Pak Gatot ini nggak ngerti. Pak Gatot pulang lagi, cekcok lagi nih. Sampai Pak Gatot ngomong, terus uang hasil kemarin sisa mobil mana? Sisa penjualan mobil kemana? Ya udah habis lah. Emang kamu nggak ngerasain makan nasi? Emang kamu nggak ngerasain? Ini ada listrik, ini buat bayar-bayar yang lain-lain segala macam. Emang nggak pakai uang? Emang pakai pasir? Ya ampun Bu, kamu cepet banget ngabisin uang itu Bu. Ya wes lah. Emang udah habis kok. Mau buat apa lagi coba? Ya ampun. Terus ngapain kamu kok utang-utang lagi Bu? Iya makanya kamu nyari uang yang banyak biar aku ini nggak ada utang. Wah, stres Pak Gatot, stres. Ampun, tolong. Apa yang harus dilakukan Pak Gatot? Pargo. Istri gue asik nih. Istri gue asik nih. Ampun. Aduh, ya ampun, gimana ya? Saya juga, ya mudah-mudahan, amit-amit. Jangan sampai ketemu yang kayak gini, mudah-mudahan ini buat pelajaran semuanya ya. Jadi ini yang perempuan mudah-mudahan bisa ngambil edukasi di sini, yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu. Jadi ini suami udah banting tulang loh. Kecuali memang suaminya ini selingkuh atau apa ya, udah itu mutlak nih salah. Terus suaminya ini mungkin kalau era-era sekarang ini main slot atau judi atau apa, nah mungkin wajar. Terus akhirnya istrinya seperti itu. Lah ini enggak, Gatot ini dia ini dengan susah payah dia nyari penumpang, berebut dengan pasir, bergelut dengan aspal, bergelut dengan debu. Ini pulang-pulang dapat hadiah utang. Ya ampun. Udah lanjut ceritanya. Berjalannya waktu Anis pun sudah naik kelas juga gitu kan ya. Di sini lebih seru lagi nih. Jadi warga-warga yang di situ di sekitaran rumahnya Bu Endang yang dulu ketika mereka ini mau minta pertolongan ke Bu Endang dan Bu Endang ini jarang nolong, sekarang akhirnya nyinyir ke Bu Endang. Ketika belanja, Bu Endang ini belinya ini seada-adanya. Ini ibu-ibu sampai ngomong loh, biasanya belanjanya mewah. Ini kok cuma kayak gitu-gitu aja.
Ya memang di rumah udah lengkap kok. Ini kan tinggal ngelengkapin aja. Alasan dari Bu Endang. Ah, yang bener. Orang saya tahu kok kapan Bu Endang ke pasar. Enggak kan? Masa lawangnya kayak gitu seorang Endang. Bu, tolong mulutnya dijaga ya Bu. Rika aja masuk baik. Ini kondisinya lagi gawat Bu. Ya. Ini perdapuran, ini kacau balau. Jangan ikut campur tak smackdown. Jadi berantem mereka ini. Berantem, Bu Endang ini gak mau kalah. Akhirnya di kemudian hari ketika belanja, Anis yang diperalat. Nis, sebelum kamu berangkat sekolah, kamu yang belanja. Kamu beli ini, bilang di rumah udah lengkap, ibunya lagi masak. Kamu bilang aja kayak gitu. Anis yang disuruh belanja. Lah Anis ini kan jujur. Ditanya sama ibu-ibu di situ. Nis, emang di rumah masak apa? Belum tahu, ini baru disuruh belanja. Ya udah orang Anisnya jujur anak SD gimana? Akhirnya jadi bahan bulian nih dengan ibu-ibu sekitar di situ. Karena apa? Dulu ketika Bu Endang kaya ini jarang yang namanya nolong. Jarang sekali. Gak mau nolong bahkan malah. Singkat cerita berjalannya waktu, ini kan debat terus nih ya, berantem terus, cekcok terus, bahkan sampai Bu Endang bilang kalau kayak gini terus Pak, hidup saya mending ceraikan saya Pak, udah mending saya hidup sendiri, malu saya punya suami kayak Bapak. Pak Gatot di sini pusing banget nih Pak Gatot. Pak Gatot ini nggak pengen pisah, kasihan anak. Hingga pada suatu ketika Pak Gatot ini bertemu dengan seseorang temen, kita sebut saja namanya Bambang. Nah pada saat itu Bambang ini sering main ke rumahnya Pak Gatot. Mereka ini ngobrol hingga pada akhirnya Pak Gatot ini ngomong sama istrinya. Pak Gatot ngomong sama Bu Endang, Bu, Bapak dapat kerjaan. Ini ngurus buah properti. Tapi tunggu dulu nih. Jangan dengar properti terus ibu pikirannya, oh nanti uangnya hasilnya banyak. Nanti sabar dulu. Bapak tak ikut Bambang dulu. Nanti ke depan gimana-gimananya. Yo Bapak nanti pulang ngabarin ibu. Tapi pesan Bapak tolong Bu. Jangan perbanyak utang lagi. Jadi gini, ini motor yang buat ngojek Bapak tak jual dulu. Buat bekal ibu di rumah, sebagian tak bawa Bapak. Untuk Bapak ini ikut Bambang keluar kota. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi beneran, ibu nggak mau kalau Bapak ini pulang nggak bawa apa-apa. Terus kita ini tambah miskin, tambah susah. Yang ada warga sini malah pada tepuk tangan Pak. Akhirnya bener, motor yang buat ngojek, motor satu-satunya dijual. Sebagiannya ini buat bekal Pak Gatot. Pak Gatot pun akhirnya keluar kota sama Pak Bambang. Nah singkat cerita, 1 bulan kemudian ini Bu Endang yang lagi di dapur, lagi bingung, gak ada yang dimasak lagi. Tiba-tiba Bu Endang mendengar ada suara klakson motor. Tet. Bu, Assalamualaikum. Tet. Siapa nih? Gak tahu Bu, kayak suaranya Bapak Bu. Akhirnya mereka keluar nih. Anis sama ibunya keluar. Dan ketika Anis keluar sama ibunya, dikagetkan. Pak Gatot pulang dengan membawa motor baru. Greng. Bu, Bapak beli motor baru. Hah, Bapak dapat uang dari mana? Nah, sabar, tenang. Oh, jadi motor baru ya Pak? Bapak ini kerja di luar kota beli motor baru ya? Ini sengaja Bu Endang memperkeras suaranya agar tetangganya ini mendengar. Kemarin itu banyak tetangga yang ngomong loh Pak. Kalau ada yang ngomong suami saya ini gak betah di rumah, terus akhirnya saya ini mau ditinggal. Ya itu kan omongan mereka ya Pak yo. Kan Bapak gak ninggalin ibu, ya kan Pak? Bu Endang ini asik banget nih ngomongnya. Biar tetangga-tetangga denger nih. Udah Bu, ayo masuk. Nah pada saat itu Pak Gatot pun membuka tasnya. Bu, ini ada uang. Berak, ditaruh di meja. Pak, banyak banget Pak. Ya nih, janjinya ibu gimana? Ada utang-utang lagi ya gak? Yo ada Pak, tapi gak banyak. Berapa? Yo ada Pak, paling 2 juta. Yowes, tutup. Itu uang ditutup 2 juta. Terus ini nanti kebutuhan Anis bayar sekolah segala macam ini diurus ibu. Bapak dapat uang dari mana? Nah makanya doain. Yo, biar lancar. Udah ibu tenang aja. Tapi Bapak ini gak bisa lama-lama di rumah. Bapak memang harus berangkat lagi. Mungkin 3 hari lagi Bapak berangkat. Yaudah Pak, gak apa-apa Pak. Semangat kerja nih Pak. Wah, Bu Endang ini baik nih kalau ada uang. Hingga pada akhirnya Pak Gatot ini berangkat lagi. Berjalannya waktu, 1 bulan kemudian, Pak Gatot pulang. Pak Gatot pulang ini langsung merenovasi rumah. Pak, Bapak dapat uang dari mana? Wis, tenang. Doain biar lancar, ya. Pokoknya kalian pengen apa? Bisa. Nah ini Pak, Ibu seneng. Ya iyalah. Jadi Ibu itu nggak banyak berantem lagi sama Bapak. Makanya jangan remehin Bapak. Iya Pak, maafin Ibu Pak. Pak, Ibu pengen perhiasan ini Pak. Beli. Pak Gatot ngerasa
kemarin-kemarin diremehkan, akhirnya di sini Pak Gatot ini dengan gagahnya beli tumbas warung Ragil. Tetangga ini pada ngomongin, loh Pak Gatot ini kerja apa ya? Kok bisa pulang-pulang langsung seperti itu? Nah, akhirnya di sini dengan gagah Bu Endang ketika belanja ini langsung ngomong sama tukang sayurnya, Mas, mulai besok saya ini jangan yang kesini ya, sampean langsung yang nganterin ke rumah, dan tahu sendiri kan belanjaannya kayak apa. Pokoknya jangan sampai belanjaan ada yang ketinggalan, karena nanti sisa-sisanya saya beli semua kok. Ini bener-bener wah parah banget. Ini sampai tukang sayurnya seneng loh, diborong semua nih sama Bu Endang. Ibu-ibu tahu kan kalau saya ini banyak uang, wes. Jadi jangan pernah ngomongin saya lagi, urusannya dowo. Wah udah seenak hati Bu Endang, diremehkan semua sama Bu Endang. Setengah tahun sudah Pak Gatot ini bolak-balik, rumah mereka semakin bagus. Gak cuma itu, Bu Endang dengan kelengkapannya gelang, kalung, emas semua. Ini Bu Endang akhirnya sering nongkrong, ketemulah sama teman-teman yang kaya-kaya. Sering nongkrong, sering ke salon, sering apa segala macam. Akan tetapi yang di rumah, yang disuruh masak, yang disuruh ngepel, yang disuruh nyuci, ini Anis. Hingga pada suatu ketika Pak Gatot ini pulang, ini istrinya gak di rumah. Dan pintu gak dikunci. Saat Pak Gatot ini masuk, Pak Gatot manggil-manggil kan, Bu, Anis pun ngomong, iya Pak, Anis di belakang, Bapak pulang ya? Iya nak. Pak Gatot langsung ke belakang. Pada saat Pak Gatot ke belakang, Pak Gatot sedih. Nak, kamu ngepel? Iya Pak. Lah, ibumu di mana? Ibu dari semalam belum pulang Pak. Ya ampun. Lah, terus kamu udah makan belum? Anis belum makan Pak. Anis cuma makan roti. Itu yang semalam Pak, masih ada. Ini ibumu kemana? Nggak tahu Pak, Anis Pak. Sering seperti ini. Tapi Anis nggak boleh ngomong Pak. Udah ngomong. Ibu sering seperti ini. Iya Pak. Anis sering ditinggal di rumah. Tapi Bapak jangan ngomong sama ibu. Nanti Anis malah dimarahin ibu Pak. Anis sering diancam ibu. Kurang ajar. Lah, aku nyari uang, dia malah ngabisin enak-enakan, dia malah pergi. Anak malah ditinggal. Aku nyari uang taruhannya nyawa. Ini enak-enakan, malah dia ini jalan-jalan terus gak pulang. Edan iki. Pak Gatot nungguin istrinya pulang. Ini Endang kok gak balik-balik iki. Ditungguin lah. Hingga pada akhirnya jam 11:30 malam, Bu Endang yang dari kemarin perginya ini baru pulang. Bapak udah di rumah dari tadi apa barusan Pak? Duduk. Iya Pak. Pak, temannya ibu itu loh beli mobil bagus Pak. Duduk dulu ngomong, duduk sini duduk. Ada apa sih Pak kok teriak-teriak? Kamu mau nyiksa anak? Ya, kamu mau nyiksa anak? Siapa nyiksa anak? Loh, saya ini pulang, lihat Anis lagi ngepel dan belum makan kok dia. Ih Pak, ibu itu ninggalin makanan segala macam. Loh, ninggalin yang mana coba? Gak ada makanan di kulkas, gak ada sama sekali. Dan ini Anis hanya makan roti, sisa kemarin-kemarin. Oh, berarti Anis ceritanya yang enggak. Loh enggak, saya lihat sendiri Anis gak cerita. Kamu mau ngajar Anis? Kalau kamu ngajar Anis, kamu yang tak ajar. Wah, di sini Pak Gatot berani. Karena Pak Gatot kerasa nyari uang. Mereka akhirnya berantem. Pak Gatot kesel sampai Pak Gatot ini maki-maki istrinya. Istrinya juga ngelawan juga. Sama Anis ini sampai melerai, udah Bu, udah Pak. Singkat cerita Pak Gatot pun berangkat lagi. Dan pada saat Pak Gatot berangkat, Anis disiksa sama ibunya, ditampar. Bah, anak kurang ajar kamu. Bah, kamu ngapain ngomong sama bapak? Enggak Bu, Anis gak ngomong Bu, beneran Anis kurang ajar kamu. Kepalanya Anis ini dijedotin di pintu. Buak, kurang ajar Bu, sakit. Awas kamu ya, berani lawan ibu, awas kamu. Anis digituin, nangis, udah disuruh ngepel, masak, nyapu anak SD kan. Sedih Anis ini. 2 minggu sudah Pak Gatot ini tidak di rumah. Pada siang hari Anis dan ibunya ini lagi di dalam rumah. Ibunya ini lagi asik telepon-teleponin sama teman-temannya. Anis ini sedang masak ya. Anis ini sedang masak, justru malah kebalikan ya. Harusnya kan anak ini pulang sekolah, dia main atau apa gitu kan ya. Ini ibunya masak, ini kebalik. Ibunya yang main telepon-teleponan, Anis yang masak. Tiba-tiba ini ada mobil ambulan datang, kebingungan. Ada apa Nis? Ada apa itu Nis? Gak tahu Bu, Anis lagi di dapur. Tengok. Nah, pada saat keluar ternyata yang datang petugas. Boom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ini ada apa Pak? Bu, kami mau mengabarkan itu jenazah Bapak Bu. Boom.
Pak Gatot, suami saya. Pak Gatot meninggal, Bu, dan ini dari rumah sakit. Dan sebenarnya sudah dari kemarin, Bu. Suami saya meninggal. Pak Gatot meninggal. Ternyata udah dari kemarin. Nah, akan tetapi ini ada proses evakuasi dan otopsi segala macem. Tangis pecah di situ. Tetangga langsung pada berdatangan. Bu Endang pun tanya sama petugas, ini kok bisa seperti ini, gimana Pak? Ini kenapa? Kok suami saya bisa meninggal? Diceritain lah sama petugas. Ternyata cara nyarinya uang Pak Gatot di luar kota. Pak Gatot ini adalah perampok. Pak Gatot ini perampok. Ikut sebuah kayak geng gitu kan. Dia ini ngerampok uang. Pantes aja Pak Gatot setiap pulang bawa uang banyak. Pak Gatot ini ngerampok. Perhiasan lah, segala macem lah. Bahkan sampai menjadi begal. Dari petugas pun menjelaskan. Saat itu Pak Gatot ini ketahuan, Bu, dan dihajar massa. Ini sampai dipukulin, setelah itu nyaris dibakar, Bu. Kebetulan kami ini sampai di lokasi dan bapak ini sudah tidak bernyawa, Bu. Dimakamkanlah Pak Gatot. Berjalannya waktu karena tidak ada pemasukan dan hutang semakin numpuk hingga pada akhirnya satu persatu dijual. Bahkan rumah pun juga dijual karena apa? Cibiran dari tetangga terus menerus. Itu makanya jangan nyiksa suami. Suami jadi meninggal gara-gara kamu kayak gitu. Wah, terus-terusan nih. Tetangga-tetangga nyinyir terus menerus hingga pada akhirnya rumah dijual, mereka pun pindah. Bu Endang pun pindah dengan Anis, pindah. Ayo Anis pindah, jangan di sini, pindah, rumah dijual. Justru malah mereka memilih dikontrakan. Yang jauh dari situ mereka ngontrak akhirnya untuk melunasi semuanya. Singkat cerita, setelah pindah di sebuah kontrakan kecil, ini Bu Endang akhirnya minta tolong ke teman-temannya. Sering yang namanya Bu Endang ini jarang di rumah. Anis ini sering ditinggal, makan nggak tahu makan apa enggak segala macam. Anis sering ditinggal. Pas sampai pembayaran sekolah Anis yang baru karena pindah, ini sampai belum pada lunas. Anis kebingungan pada saat itu. Ibunya ini sering keluar malam, pulang pagi, ibu keluar malam, pulang pagi, terus menerus seperti itu. Hingga pada akhirnya Bu Endang ini ternyata pergi ke tempat temennya, seorang perempuan juga. Kita sebut saja namanya Bu Ita. Bu Ita ini biasa, ini ibu-ibu sosialita juga, arisan lah apa segala macam. Nah, Bu Ita punya teman ini laki-laki muda nih. Kita sebut saja namanya Pak Alek. Berkenalanlah antara Pak Alek dan Bu Endang. Ternyata di sini Bu Endang ini ada rasa sama Pak Alek. Bu Endang terus merayu Pak Alek. Karena Pak Alek orang yang sangat baik, ini akhirnya Pak Alek bisa deket sama Bu Endang. Nah, pada saat itu Pak Alek pun tanya sama Bu Endang, adanya kita terus bareng seperti ini, saya ngerasain kok saya ini ada rasa sama kamu. Pak Alek bilang sama Bu Endang seperti itu. Ini lebih muda usianya nih. Usianya lebih muda dari Bu Endang. Selisih 2 tahunan kurang lebih. Ini mungkin kalau Bu Endang ini 33, nah dia ini 30. Pak Alek ini 30. Pak Alek ini seorang pengusaha juga. Pada saat itu Pak Alek bilang, kamu udah punya suami atau pacar atau apa segala macam? Aku udah punya suami tapi suamiku meninggal. Oh, meninggal. Kalau gitu berarti saya nggak ada masalah kan ya kalau saya ini jalan sama kamu? Oh, nggak ada masalah. Sebenarnya saya juga lagi nyari istri, akan tetapi keluarga saya ini menuntut yang kalau bisa sih jangan janda. Tapi gimana lagi? Aku juga udah nyaman sama kamu. Tapi kalau kamu punya anak, mungkin keluargaku nggak akan setuju. Tiba-tiba Bu Endang dengan enak banget ngomong, anak? Saya nggak punya anak. Saya belum punya anak. Serius kamu? Iya bener. Saya belum punya anak. Bu Endang bohong lagi nih di sini. Nggak nganggep kalau Anis anaknya. Aku belum punya anak. Jadi aku nikah baru sebentar sama suamiku. Terus suamiku ini kecelakaan, meninggal. Dan aku daripada hidup di tempat mertuaku, aku lebih mending aku hidup di kontrakan. Dan sekarang ya ini kebetulan ada temanku dan sekarang lagi mau bikin usaha. Oh gitu. Syukurlah kalau kamu ini nggak ada anak. Nah, hingga pada akhirnya mereka ini pacaran nih. Pada suatu ketika Pak Alek ini ke tempatnya Bu Endang dadakan, nggak ngasih kabar, nggak ngasih apa nih, nggak ngasih tahu. Pak Alek datang ke situ, Pak Alek kaget ketika Pak Alek ketok pintu nih di kontrakan. Assalamualaikum, dibukain lah sama si Anis. Kamu siapa? Saya Anis. Om cari siapa? Endang ada? Lagi mandi Om. Sebentar. Ibu lagi mandi. Ibu? Iya lagi mandi Om sebentar. Nah, gak lama kemudian Bu Endang keluar. Loh, ada tamu. Oh Mas, silakan duduk Mas, silakan duduk. Bentar ya Mas, saya ganti baju dulu. Bu Endang ganti baju. Anis, sini masuk. Anis langsung disuruh masuk ke kamar. Kamu jangan keluar dulu, bentar. Iya Bu. Nah, pada saat itu
Bu Endang ini yang udah ganti baju, udah dandan segala macem. Bu Endang langsung nyamperin si Pak Alek. Maaf ya mas ya, tempatku berantakan. Mas ini kok nggak ngabar-ngabar mau kesini atau apa, telepon dulu. Aku pengen ngasih kejutan. Justru tapi aku di sini malah terkejut. Kenapa ya mas? Itu siapa? Kata kamu nggak punya anak. Oh itu mas, itu si Anis. Itu si Anis, anaknya adikku. Dia biasa main kesini mas. Udah aku anggap kayak anakku sendiri. Jadi ya kayak gitulah, sering main bareng sama aku. Dan dia itu kalau manggil aku ibu. Oh gitu, kirain anak kamu. Anis dengar di kamar. Ya ampun, ibu gak akuin kalau aku anaknya. Sedangkan ibu ini kan gak punya adik. Ibu juga anak tunggal sama kayak Anis nih. Ya kan? Anak adiknya dari mana? Dari Kuwait atau gimana nih? Dari Bengkulu apa dari mana? Ampun, dari gunung apa gimana ini? Gak diakuin si Anis ini. Setelah itu mereka pun pergi. Bu Endang subuh baru pulang. Anis sampai belum makan, dia kelaparan nungguin ibunya. Nis, iya bu, kamu belum makan ya? Iya bu, makan dulu nih. Nis, ibu mau ngasih tahu sama kamu. Kalau om itu datang ke sini lagi terus nanyain kamu apa ibu ini lagi di mana atau segala macam ya, ini kamu harus bilang kalau kamu itu anaknya adiknya ibu. Ngerti kamu? Kok bisa gitu bu? Kenapa ibu nggak bilang kalau Anis ini anaknya ibu? Nis, jadi ibu itu lagi mau bekerja. Dan di kontrak pekerjaannya ibu, ini kontraknya, prosedurnya ini nggak boleh punya anak. Terus siapa yang mau ngasih makan kita? Nah ini mumpung ada kesempatan seperti ini, udah kamu tinggal ngaku anaknya adiknya ibu. Ribet amat sih kamu anak kecil. Iya bu. Kayak gini, ini udah ditinggal mati suaminya, udah ditinggal meninggal suaminya. Ini dia sekarang kayak gini. Semenjak kenal dengan Om Alek, ini ibu sering jalan-jalan terus. Pulang langsung bawa makanan enak segala macam, bawa baju baru segala macam. Akan tetapi pembayaran sekolah Anis ini nggak digubris. Udahlah, inilah kayak biasanya aja dicicil. Namanya juga sekolah SD. Terus seperti itu. Anis sedih sampai Anis ini naik angkot sengaja menuju ke makam bapaknya, nangis di makam bapaknya. Dalam hati Anis, iya, bapak ini perampok bagi orang lain, tapi bagi Anis pahlawan. Bagi orang lain, bapaknya ini mungkin begal, perampok lah, apalah yang kejahatan segala macam. Tapi bagi Anis ini adalah seorang bapak. Anis merindukan hal itu. Pengen ketemu bapak, walau hanya sebentar. Tuhan, tolong kabulkanlah. Sedih nih Anis. Singkat cerita, menjelang hari pernikahan antara Bu Endang dan Pak Alek, ini Bu Endang pada malam hari ini ngomong sama Anis. Nanti hari ini ibu mau menikah. Kamu gak usah datang ya. Pokoknya kamu tunggu aja di rumah. Terus bu, nanti ibu pulang ke sini apa gimana? Ya nantilah, dipikirkan nanti. Udah yang penting ini kerjaan ibu ini aman. Ngerti gak? Iya bu, Bu Endang menikah lagi nih. Tes dengan Pak Alek. Nah singkat cerita, Bu Endang ini menikah, akan tetapi Anis nggak ngerti ini pernikahannya di mana. Ini Anis nggak dikasih tahu dan nggak diperbolehkan datang. Nah, pada saat itu setelah selesai pernikahan, ya, ini Anis nungguin ibunya kok nggak pulang-pulang. Katanya hari ini nikah, apa paling nggak besok pagi pulang atau apa? Ini nggak pulang-pulang. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 2 minggu sudah tiba-tiba ibunya datang. Saat itu Anis sedang kelaparan. Ternyata selama ini yang ngasih makan ini tetangga-tetangganya Anis. Nis, iya bu, Anis sakit bu. Kamu ini loh malah ngerepotin. Ini nanti kamu beli obat, ini ada uang. Yo, ibu mau ngambil barang-barang. Nanti ibu kesini lagi. Wes, gak usah cengeng. Iya bu, ini buat beli obat. Udah sana. Beli obat atau apa? Kamu makan gimana kamu? Iya bu, dikasih rumah depan bu. Malu-maluin. Yaudah ibu ke depan. Akhirnya Bu Endang ini ke rumah depan, hanya ngasih uang. Bu ini ganti kemarin Anis sudah makan dikasih ibu. Setelah itu Bu Endang langsung pergi lagi. Wah kurang ajar nih. Bu Endang pergi lagi. Dan setelah kepergian Bu Endang hari itu, Bu Endang sudah tidak menampakkan diri lagi. Bu Endang gak pernah pulang lagi. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu terus sampai berbulan-bulan. Hingga pada akhirnya yang punya kontrakan ini ngomong sama Anis, udah Nis, daripada bapak nunggu pembayaran kontrakan ini ibumu gak kunjung pulang, yo mending Anis pergi dari sini yo Nis. Apa mau di tempat bapak? Sempet yang punya kontrakan nawarin kayak gitu. Saking gak teganya, Anis pergi aja pak dari sini.
Anis hanya membawa bekal beberapa saja, hanya membawa tas, dan Anis putus sekolah. Anis putus sekolah dan Anis ini hidup di jalanan. Ibunya gak ada kabar lagi apa datang ngasih uang kayak atau apa. Nanyain orang masih SD kok, masih kecil. Hingga pada akhirnya Anis ngamen-ngamen. Berjalannya waktu sampai teman-temannya ini udah pada SMP ya kan, udah pada sekolah lanjut segala macem. Anis ini ngamen-ngamen di jalanan. Nah, hingga pada akhirnya berjalannya waktu Anis ini menginjak remaja. Saat Anis ini sudah remaja, sudah tidak ngamen-ngamen lagi. Anis ini membantu di sebuah warung, rumah makan yang cukup besar, dan di situ Anis ditugaskan untuk mencuci piring. Ini di bagian dapur Anis nyuci piring. Ada di rumah makan besar di situ. Jadi berjalannya waktu ketemu sama orang, terus diajak di situ untuk kerja gitu. Anis itu di situ anak yang baik. Pemilik dari rumah makan itu kita sebut saja namanya Bu Lasmi. Awalnya itu dulu Bu Lasmi ini bawa barang belanjaan banyak sambil nunggu jemputan. Saat itu dibantu sama Anis. Akhirnya kenal. Akhirnya Anis diangkat di situ menjadi karyawan. Suruh nyuci segala macem. Bu Lasmi juga deket sama Anis akhirnya. Hingga pada suatu ketika Anis yang sudah remaja ini diajak sama Bu Lasmi pergi ke sebuah panti asuhan. Di situ Bu Lasmi mengajarkan, Nis, nanti kalau pas lagi ibu sibuk atau apa, ini uangnya udah ibu taruh ya, nanti kamu anterin ke sini. Nanti kamu bilang saja sama yang di kasir, uang untuk santunan. Jadi pergi ke tempat yatim piatu, Anis diajarin untuk santunan di situ, ya. Nanti anterin di sini, anterin uang di sini untuk anak-anak yatim. Nanti ketemu sama ibunya. Nah, ada pengurusnya di situ. Anis diajarkan seperti itu. Hingga akhirnya setiap 1 bulan sekali Anis datang ke panti asuhan menyetorkan uang gitu kan ya. Ini loh santunan dari rumah makan ini gitu. Anis terus seperti itu. Berjalannya waktu pada suatu ketika Anis ini mau nyumbang yang keberapa kalinya nih ya kan. Ketemulah dengan Pak Alek. Udah berapa tahun kan ini ya kan. Anis aja udah remaja sekarang. Nah, ketemulah dengan Pak Alek. Ternyata Pak Alek di situ ini mau nyumbang juga. Anis langsung jarak berapa kursi, Anis ini liatin. Kok pernah lihat di mana? Hingga pada akhirnya ketika pengurusnya memanggil Pak Alek, ini Pak Alek datanya, Anis langsung, oh ya ampun ini Pak Alek. Ini suaminya ibu. Saat itu juga Anis ini langsung nyamperin Pak Alek ketika Pak Alek ini udah nyumbang juga. Saat itu Anis langsung nyamperin Pak Alek. Pak Alek, iya, kamu siapa ya? Pak Alek yang lupa. Saya Anis, Pak. Anis? Anis yang mana ya? Saya Anis, Pak. Dulu Bapak pernah ketemu saya. Bapak nikah sama Bu Endang kan? Iya. Terus kamu yang siapa? Saya yang waktu itu masih kecil, Pak. Saya masih SD. Terus ketemu Bapak. Terus Bu Endang di mana, Pak? Oh, istri saya itu. Saya sudah cerai. Bapak sudah cerai sama Bu Endang? Iya, saya sudah cerai sama dia. Kamu di sini ngapain? Saya disuruh sama majikan saya untuk nyumbang di sini, Pak, nganterin uang. Terus sekarang di mana, Pak? Ibu saya. Apa? Ibu kamu? Bukannya kamu ini anaknya dari adiknya ibu kamu? Bukan, Pak. Sebenarnya saya ini anaknya Bu Endang. Di sini kaget, Pak Alek kaget. Yang bener kamu? Iya, Pak. Lah, terus kalau kamu anaknya Bu Endang waktu itu pas saya nikah sama Bu Endang, terus kamu hidup sama siapa? Saya sendirian, Pak. Saya ditinggal. Ya ampun. Bener nih. Bener. Untung saya nggak ngelanjutin hubungan saya sama si Endang. Akhirnya Pak Alek cerita. Kamu pengen tahu nggak? Setelah saya nikah sama Endang, ya. Ini berjalannya waktu ternyata dia hanya mau menguras harta saya. Dan dia ini punya simpenan berondong. Boom! Ya ampun, Pak. Kesel saya capek. Uang saya dihabisin terus menerus. Berarti kamu itu ditinggal. Kamu itu berarti anaknya. Iya, Pak, saya putrinya. Pada saat itu saya diancam, Pak. Nggak boleh ngomong. Ya ampun, Nak. Maafin saya. Kalau saya tahu pada saat itu saya nggak nikahin Endang. Justru mungkin malah kamu yang saya angkat jadi anak angkat saya. Dan Anis pun tanya, terus ibu di mana, Pak? Udah nggak ngerti Bapak, pergi kemana nggak ngerti, yang jelas udah Bapak ceraikan. Pak Alek pun tanya, terus kamu sekarang di mana, Nak? Saya kerja di rumah makannya Bu Lasmi. Oh, nggak jauh dari sini kok, Pak. Kalau Bapak pengen mampir ke sana, Pak, silakan, Pak. Ya udah, nanti kapan-kapan Bapak main ke sana. Nah,
Dengan adanya mereka bertemu seperti itu, akhirnya ini Pak Alex sering main ke situ. Ternyata suami dari Bu Lasmi ini temennya Pak Alex. Hingga pada akhirnya sering main ke situ. Pak Alex pun cerita segala macam. Dan hingga pada akhirnya Bu Lasmi tahu sejarahnya dari si Anis. Bu Lasmi sampai ngomong, lah kamu kok nggak cerita dari awal-awalnya gimana? Ibu taunya kamu udah seorang pengamen aja, makanya ibu angkat ke sini. Nah pada saat itu juga Pak Alex pun ngomong sama suaminya Bu Lasmi, begitu juga dengan Bu Lasmi, izinkan saya mengangkat Anis jadi anak angkat saya. Hingga pada akhirnya mereka memperbolehkan, dan Anis ini mau diajak Pak Alex, mending tinggal sama saya saja. Tapi Anis gak mau. Gak apa-apa, Anis ini dianggap anak angkat, tapi Anis juga tidak mau melupakan Bu Lasmi yang sudah merubah hidupnya Anis. Gitu. Anis juga udah nganggep Bu Lasmi kayak ibunya sendiri. Hingga pada akhirnya keputusan Anis ini tidak meninggalkan Bu Lasmi. Anis ini tidak di dapur lagi yang cuci piring segala macam, akan tetapi Anis ini ada di meja kasir. Akhirnya yang namanya Pak Alex itu sering ke situ datang. Itulah kisah dari perjalanannya Anis. Kita sebut aja Anis. Ini Mbak Anis benar-benar di sini berjuang, ya. Di sini udah nggak pernah lagi ketemu sama ibunya. Entah ini ibunya di mana, nggak ngerti sampai sekarang nggak ketemu sama ibunya. Dibuang, disia-siakan, dan sekarang Anis ini hidup sudah enak. Nggak tahu ibunya ini gimana. Di sini banyak edukasi. Di cerita ini banyak sekali edukasi. Kita bisa memilih yang baik diambil, yang buruk dibuang. Maaf mas, saya nggak ada uang lagi mas. Ini tinggal sedikit mas. Wah langsung para preman itu mengambil uang Andi. Mau gue bikin mati apa gimana nih? Enggak mas, ampun mas. Gue kasih tahu ya, jangan pernah cari muka sama si bos di tempat kamu kerja, ngerti? Saya nggak pernah cari muka mas. Beneran saya kerja di situ tulus, ikhlas mas. Dengan adanya kamu seperti itu, ya, itu nggak baik, ngerti? Tapi kan saya udah nggak usah banyak bacot. Buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Yoskay Official. Apa kabar semuanya ya? Ini doa saya ini selalu sehat semuanya, banyak rezeki melimpah, amin ya. Ini ada yang komen juga yang mungkin baru masuk ya. Ini ngomong, mas, bum-bum itu apa sih? Saya kaget loh mas. Saya lagi masak tiba-tiba pancinya lompat kayak gitu. Ya saya mohon maaf karena memang bum-bum itu apa ya? Jargon ya? Jargon gitu. Jargon dari saya, karakter gitu. Jadi ketika denger bum-bum, oh ini channel Yoskay Official. Ini channelnya Rian Agus Widodo gitu ya. Soalnya kalau diganti jadi tok kayak gitu kan jadi jelek nih. Misalkan ya, ada sebuah cerita tiba-tiba istrinya ini langsung ketahuan suaminya ketiban genteng, tok kayak gitu kan. Jelek ya Mas Alif ya. Kalau diganti ting ding ding, nanti dikira jualan bakso gitu kan. Ya, mau beli bang gitu ya kan. Oke, pastikan semuanya udah absen. Dan bum itu adalah karakter saya. Nah, di cerita kali ini sudah disamarkan semuanya. Mulai dari nama, tempat, lokasi, dan lain-lain udah aman untuk dibawakan. Di cerita kali ini kita sebut saja tokohnya namanya Andi. Andi ini seorang suami yang percaya terhadap istrinya. Bahwa istrinya ini penurut, bahkan setia. Akan tetapi, pada suatu hari Andi ini dikagetkan oleh sebuah kabar dari seorang pria yang tidak dikenalinya. Pria tersebut bukanlah sembarang orang. Dan pria tersebut ini mengatakan kepada Andi, mas, saya kurang puas terhadap servis istri Anda. Lah, Andi bingung. Ini servis apa? Servis jeroan? Atau servis apa ini Mas Alif? Ya, servis TV, servis kulkas, servis AC. Ya kan, servis antena. Andi bingung, servis apa mas? Pria tersebut juga menyampaikan sebuah fakta bahwa istrinya Andi selama ini melayani banyak pria. Ternyata selama ini istrinya Andi pekerja seks digital di aplikasi hijaunya. Anehnya, Andi selama ini tidak mencurigai ulah istrinya. Kalian sudah penasaran semuanya? Kalian sudah siap Yoskay? Yowes, okay.
Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya sudah disamarkan untuk keamanan bersama. Dari pengirim cerita meminta seperti itu dan saya pun mengiyakan ya. Ini cerita sudah lumayan lama. Nah, kita mulai ceritanya. Ada sepasang suami istri belum lama menikah. Kita sebut saja tadi suaminya ini namanya Andi. Istrinya bernama Rini. Ya kan? Berjalannya waktu mereka pun dikaruniai anak. Kita sebut saja namanya Rizal. Anak dari Andi dan Rini. Nah, Andi ini seorang pekerja keras untuk keluarganya. Dia ini sosok ayah yang baik, sosok bapak yang bertanggung jawab. Jadi ketika mendapatkan upah ataupun gaji, ini untuk keluarga. Ini untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Nah, pekerjaan Andi ini seorang karyawan di sebuah perusahaan. Sementara Rini menjaga Rizal di rumah gitu. Jadi Andi ini tidak memperbolehkan kalau Rini ini capek atau kerja. Apapun yang terjadi, biar aku yang kerja. Aku ini laki-laki loh. Pokoknya kamu rawat anak. Itu kemauanku. Jangan sampai kenapa-napa terhadap si Rizal. Ini saat Rizal masih bayi. Itu kan. Nah, terus menerus. Ketika punya uang, dikasihkan istri jalan-jalan terus sampai Rizal ini tumbuh. Mulai masuk sekolah segala macam. Ketika Rizal ini mulai masuk sekolah, di sini ada perbedaan. Perbedaannya apa ini? Ada perubahannya nih. Perubahan apa nih gitu kan ya. Jadi tempat bekerja Andi, perusahaannya ini mulai melorot gitu. Keuangan atau apa segala macam ini mengalami penurunan. Yang menjadikan banyak karyawan yang dipecat. Andi masih dapat tawaran, kamu mau nerusin gak? Kita bakal nurunin gaji. Kamu masih sanggup nggak? Karena memang Andi ini, ya kan, karakter orang yang setia, dia tidak lupa akan kacang terhadap kulitnya, gitu kan ya. Dia pun mengiyakan tawaran dari bosnya. Siapa? Mudah-mudahan perusahaan ini kembali naik, kembali jaya. Saya akan tetap di sini, Pak. Bosnya pun mengatakan, ya udah, oke, lanjut. Nah, dengan adanya seperti itu, ada perubahan perekonomian nih. Andi mulai ngomong sama istrinya. Dek, sepertinya kita mulai ngirit biaya. Pengeluaran dan kita jalan-jalan wisata kemana-mana. Kita mulai irit. Kita harus nabung. Kenapa, Mas? Diceritain nih, perusahaan tempat Mas kerja, ini kondisinya seperti ini. Gak bisa kalau kita ini gaya hidupnya sama yang kayak kemarin. Jadi harus press dulu, ngirit, prihatin dulu. Dengan adanya seperti itu, kaget. Rizal sebagai anak yang biasa dimanjakan, tiba-tiba dengan cepat, kan? Bapaknya ini perekonomiannya berubah, Rizal kaget. Bahkan Rizal ini sempat ngomong sama bapaknya, Pak, kenapa sih Pak? Nggak kayak dulu. Ketika Rizal pengen ini langsung beli, ketika Rizal pengen ini langsung dibeliin. Kalau Rizal pengen... Nah, mulai ngirit ya. Bapak ini lagi ada masalah di pekerjaan Bapak. Usahanya, tempat pekerja Bapak ini sedang turun nih nak, penghasilannya. Nah ini dampaknya ke Bapak. Rizal yang sabar ya nak. Tapi kan Rizal pengen Pak, beli mainan yang kayak itu Pak, yang kayak punya teman-teman. Nah, sing sabar nak. Nanti Bapak bakalan beliin kamu. Sing sabar. Jangankan kok mainan itu nak. Kamu pengen apa? Kalau Bapak ada uang pasti tak beliin. Mau kuda jalannya pakai sepatu roda? Pasti Bapak beliin, nah. Nggak, ya bercanda ya. Jadi pengirim cerita kemarin ngomong, Mas, dibikin bercanda loh Mas, ya jangan yang tegang. Soalnya saya seneng kalau pas Mas dulu bercanda. Kita malah bingung nih. Sebenarnya PR juga nih, disuruh bercanda gimana sih gitu kan. Nah, bapaknya Rizal ngomong seperti itu. Jadi intinya ya untuk saat ini prihatin dulu. Akan tetapi yang namanya anak, karena mungkin dimanja dari dulu gitu, dari kecilnya dia gitu. Ketika pada suatu hari dia minta apa nggak dituruti, ini otomatis akan apa ya Mas Lutfi? Protes. Akan protes gitu kan. Bapak iki piye? Dulu aku minta ini dibeliin gitu, sekarang kok enggak gitu. Nah bapaknya ini udah ngasih tahu seperti itu. Akan tetapi Rizal ini tidak menerima, lapor sama ibunya. Ibunya bilang, ya sabar, Bapak lagi seperti ini. Nah berjalannya waktu, ini tempat kerjanya Andi bukannya membaik, ini malah hancur, malah berantakan. Ini yang membuat perusahaan tersebut ini bangkrut total.
Efeknya, semua karyawan akhirnya dikeluarkan, termasuk Andi. Andi ini kena dampak. Dia dikeluarkan juga. Udah selesai. Istrinya di rumah nungguin. Pas pulang, Andi ini mukanya ini kan cemberut. Dia duduk di teras. Istrinya ini lihat kan, Mas, kamu gak masuk? Ayo Mas masuk, kamu kenapa? Kenapa kamu cuma di teras? Jadi ada kursi tapi dia lebih memilih duduk di lantai. Dia duduk di lantai, dia kan bengong. Andi sambil ngisep rokok gitu kan ya, bengong. Ini aku harus gimana? Mas, masuk Mas, udah malam. Gak apa-apa, udah sini aja. Kenapa sih Mas? Kamu juga hari ini pulang telat. Aku salah gak ya? Salah gimana Mas? Kemarin aku ditawarin. Kalau aku milih keluar, ya keluar. Tapi kalau mau milih tetap, yo gajinya turun. Aku pun jalani. Bahkan aku ini sedih lihat kalian. Yang biasanya kita ini jalan-jalan, ini sama sekali nggak ada. Kita bener-bener ngirit. Lah, terus apa masalahnya Mas? Sekarang perusahaanku bangkrut total. Dan hari ini, aku dikeluarkan. Istrinya kaget. Lah, kok bisa Mas? Aku juga nggak tahu. Tapi semua karyawan ini sudah dibubarkan. Bingung lah. Sisa-sisa tabungan hanya segitu-segitu saja. Kira-kira cukup nggak sampai Andi ini dapat pekerjaan lagi? Dengan adanya Andi ini tidak bekerja, ini rumah tangga jadi kacau kan? Mas, beras habis. Minta dulu di warung sembako depan itu. Ada tetangga yang sembako juga nih jualannya, kita sebut saja namanya Bu Tuti. Minta ditempatin Bu Tuti. Datang ke tempatnya Bu Tuti. Dihitung sama Bu Tuti. Karena apa? Bu Tuti nggak ngerti kalau si Andi ini sudah keluar dari kerjaan. Jadi apa yang diminta sama istrinya Andi, Mbak Rini, ini dia kan. Oh ini ya, kamu mau, oh iya ya, gula, apa lagi, gas, apa. Semua diiyakan. Karena nggak ngerti kalau si Andi ini sudah dikeluarkan. Nggak ngerti, diiyain aja. Karena apa? Paling bulan depan pas gajian juga ditutup semuanya gitu. Nggak ngerti. Dan pada akhirnya, karena melihat Andi terus di rumah menjadikan Bu Tuti ini berpikir, jangan-jangan ada apa-apa ini. Andi kok di rumah saja. Ketika istrinya Andi datang ke tempat Bu Tuti, mau minta belanjaan A, B, C, D, E, Bu Tuti tiba-tiba langsung bilang, Mbak, saya nggak pernah kan ya? Nggak bolehin Mbak ini ngambil apa-apa, terus saya marah-marah atau apa, ngelarang-larang, nggak pernah kan ya? Iya Bu. Kenapa ya Bu? Gini loh, saya lihat kok suaminya Mbaknya ini udah nggak kerja lagi ya? Kok Ibu tahu? Soalnya berapa kali saya lihat dia cuma di rumah. Iya Bu. Terus gimana ya Bu? Saya nggak mau tahu. Hari ini saya stop. Maksud Ibu? Ya belanjaan yang Mbak minta dulu, nanti bayarnya nanti bulan depan segala macam, itu saya stop dulu. Bulan depan belum karuan kerja kan? Tapi Bu, kami lagi. Maaf ya, nggak bisa. Istrinya balik nih. Balik rumah ngomong sama si Andi. Andi bingung ini harus gimana. Memang istrinya Andi ini dari keluarga berada. Gitu dulunya. Ini dulunya istrinya Andi ini selalu dimanja. Gitu. Dengan adanya kondisi yang seperti itu, ini agak sedikit nggak bisa terima gitu ya maksudnya. Kok aku jadi kayak gini ya? Mau belanja aja aku sampai minta-minta. Ngomong semuanya sama si Andi. Andi pun minta maaf, sabar, aku akan berjuang terus-menerus. Akan tetapi, si Rizal sebagai seorang anak, berkali-kali ketika minta inilah, itulah, segala macam ditolak oleh bapaknya, Rizal lebih berlindung kepada ibunya, lebih membela ke ibunya. Bahkan ketika Andi ini ngomongin Rizal atau apa, Rizal nggak mendengarkan. Hingga pada akhirnya ketika belanja kebutuhan rumah tangga, ini pindah-pindah warung yang lain. Pindah lagi ke A. Ya kan, Bu, mau ini Bu nanti nulis dulu boleh kan? Oh boleh, awalnya boleh. Akan tetapi, ya kan penjual warungnya setelah tahu Andi ini nganggur, belum ada kerjaan, ini langsung menolak. Maaf ya Mbak, cukup dilunasi dulu nanti boleh ngambil lagi.
pindah lagi, dan setelah tahu Andi nganggur, udah di stop gitu kan. Terus menerus ketika mendengar kabar Andi menganggur, di stop lagi, pindah lagi, di stop lagi, banyak akhirnya. Dan pada akhirnya para warung-warung itu berdatangan, nyuruh orang tapi nggak langsung. Ada yang nyuruh karyawan, ada yang nyuruh saudaranya menagih utang. Ini yang membuat istrinya ketakutan, ya, was-was nggak tenang. Istrinya lebih memilih untuk pulang di tempat orang tuanya. Andi bingung. Ketika Andi pulang nyari gawean, Andi bingung. Rumah kok sepi, nggak ada siapa-siapa. Ini pada kemana? Dan kebetulan rumah mertuanya ini nggak begitu jauh. Datanglah Andi ke sana. Yang ada mertuanya ini menyekolahi Andi. Preneleng, tak sekolahi. Iya Preneleng. Aduh Mas, Andi bingung kan. Ya ampun Pak, saya harus gimana ya Pak? Goyang satbor Pak. Bor, beras habis bor. Ya ampun, pada saat itu nggak ada goyang satbor. Gitu kan. Jadi aduh, iki piye gitu kan. Andi sempet bingung. Orang tuanya maki-maki Andi. Orang tua dari Rini ya, ini maki-maki Andi. Bahkan ada beberapa tetangga yang melihat. Ini yang menjadikan Andi ini kayak kena pukulan telak. Ya ampun, aku di depan warganya istriku, aku dimaki-maki. Apalagi ini posisinya di teras. Jadi banyak warga-warga yang lewat ini pada ngelihat. Kamu niatnya gimana? Dari dulu saya manjakan anak saya lo ya. Kok sekarang ikut kamu jadi seperti ini? Cucu saya juga sama. Minta apa aja dilarang sama kamu. Disuruh hidup prihatin yang kayak apa? Masa iya? Berbulan-bulan kamu nganggur. Tagihan katanya terus ngalir. Iya Pak. Saya akan berjuang Pak. Saya aja saat ini lagi nyari-nyari informasi kerjaan Pak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu nyari kerjaan yang pas baru. Anak istrimu diajak pulang. Cari kerjaan yang mapan, yang bisa untuk tanggung jawab anak istrimu. Silakan, kamu baru bawa pulang. Kalau saat ini, maaf, nggak boleh. Saya nggak mau anak dan cucu saya ini mati kelaparan di rumah kamu. Ngerti kamu? Ini tetangga-tetangga pada ngeliatin. Ini kalau Mas Andi boleh nyanyi Mas Lutfi. Iya Pak. Sungguh terpaksa aku menyanyi. Gitu. Tuh. Sedikit promo nih ya buat teman-teman nih ya, pengen denger suara saya, suara Mas Lutfi dan teman-teman yang ada di Yoska Official ini setiap jam 8 malam gitu kan ya. Ini kalau nggak ada halangan kita pasti live tok-tok ya Mas Lutfi ya. Jadi kalian harus masuk ke tok-tok kami. Ini tok-tok kami nih. Nah, monggo silakan di-follow ya. Oke, nanti kita follow back gitu. Oke. Dah, cukup. Kita lanjut ke ceritanya. Singkat cerita, Andi pun mendapatkan tawaran pekerjaan dari temannya. Ini dekorasi, apa ya Mas Lutfi, tempat pengantin ini kayak apa sih namanya? Kayak pelaminan gitu ya. Dekorasi pelaminan pengantin. Andi pun mengiyakan, gitu, mengiyakan tawaran dari temennya. Ia pun mulai bekerja. Setelah sudah bekerja, gitu kan ya. Ini kan bisa dikatakan pekerjaan freelance ya, Mas Lutfi. Ini nggak menentu ya, nggak menentu gitu. Ini dekorasi ini kan sifatnya ini kalau pas lagi rame ada acara pengantin gitu kan ya. Akan tetapi ini bisa dikatakan dia udah bekerja gitu. Dia kembali lagi datang ke mertuanya. Tujuannya untuk menjemput Rini. Pak, Bu, saya sudah bekerja. Saya pengen ketemu Rini. Kerja apa kamu? Saya kerja di dekorasi pengantin Pak. Benar, kamu sudah bekerja? Iya Pak. Rini dipanggil. Begitu juga anaknya, duduk bareng di situ. Rini, suamimu sudah bekerja. Kamu harus support dia. Apapun bentuk pekerjaannya. Tapi ingat, ya, jangan sampai kayak kemarin-kemarin. Hutang-hutangmu menumpuk seperti itu sampai Bapak bingung loh lihatnya. Alhamdulillah Pak, pelan-pelan sudah saya lunasi Pak. Jawab dari Andi. Iya Mas, sebenarnya Rini ini pengen pulang Mas. Tapi Rini malu sama warung-warung itu Mas yang terus menagih kita. Pelan-pelan Mas sudah melunasi kok. Ya, kamu pulang. Sekalian Mas, Rini mau ngomong. Ngomong apa?
Jadi gini Mas, ada teman Rini namanya Mas Jono. Dia ini teman sekolah dulu Mas. Dia ini buka usaha laundry. Nah Rini dapat tawaran kerja di sana Mas. Kira-kira boleh nggak Mas kalau Rini kerja di situ? Sebenarnya Andi ini nggak mau, nggak memperbolehkan. Ya ampun, istriku kerja. Akan tetapi Andi juga paham kondisi dekorasi ini nggak selalu ada. Di sisi lain, Andi pengen bareng sama keluarganya. Akhirnya mertuanya pun bilang, gimana? Diperbolehkan nggak? Ini terserah kamu loh ya, karena kamu yang bakal tanggung jawab. Bapak nurut sama kamu. Tapi kalau kayak kemarin kamu bener-bener nggak ada kerjaan sama sekali, hutang sana sini nyerang istrimu, ya bapak ya terpaksa ikut ngomong. Tapi karena ini kamu udah ada kerjaan, ya monggo silakan. Diperbolehkan nggak? Iya udah nggak apa-apa, yang penting kamu bisa jaga diri dan pulangnya ini jangan sampai larut malam. Kalau bisa ya sore kamu udah di rumah. Iya Mas, nanti aku tak coba ngomong sama Mas Jono. Nanti kamu juga kenal kok, kamu nanti tak ajak ketemu sama dia. Iya. Nah disitulah akhirnya Andi bisa memboyong istri dan anaknya. Pulanglah ke rumah. Pada suatu ketika Andi dipertemukan sama Jono. Nah Jono ini seorang duda. Memang punya usaha laundryan ini besar, karyawannya ini banyak. Ya kan, banyak orang-orang yang mencuci, setrika segala macam. Ini di tempatnya Jono. Mereka ini pada puas dengan layanan dari si Jono tadi. Istrinya akhirnya kerja di situ. Nah Andi juga sedang ramai-ramainya dekorasi, yang membuat ada jarak dan ketemunya hanya tiap malam menjelang istirahat. Ngobrol sesaat, sama-sama capek istirahat. Ngobrol sesaat, sama-sama capek istirahat. Akan tetapi, berapapun hasil Andi, ini diserahkan ke istrinya. Singkat cerita, berjalannya waktu, tibalah di mana dekorasi ini sepi. Ini otomatis Andi di rumah kan. Ketika Andi di rumah, Andi ngerasain bengong. Memang istrinya sudah menyiapkan masakan, menyiapkan makan. Akan tapi dia ngerasa ada yang aneh. Kok kayak gini ya? Istri kalau nggak di rumah, aku kerasa seperti ini. Kemarin di rumah mertua aku kerasa kayak gini. Istri sekarang di rumah tapi kerja kerasa kayak gini juga. Oh, mungkin ini perasaan aku. Dia juga lagi bekerja, dia juga butuh konsentrasi. Tapi lama-lama ini terjadi terus-menerus. Dan si Rizal ini ketika pulang, ini langsung ikut sama ibunya. Jadi dijemput sama ibunya di sekolah. Setelah itu datang ke sana. Ini yang membuat Andi semakin sepi. Ini lama-lama aku sepi. Aku kesana aja lah. Aku biar kenal akrab sama Jono, biar aku ini bisa ikut nitip istriku di sana. Hingga pada akhirnya Andi ke tempatnya si Jono. Pada saat Andi ini sampai, ini belum masuk gerbang, Andi melihat di dalam gerbang si Jono ini sedang main dengan si Rizal. Tendang Sal. Nah, sini. Om tangkap. Mereka sedang main bola. Om, sebelah sini dong. Rizal mau nendang arah sini, Om. Di situ, Andi ngerasa kecil sekali. Ngerasa lemah sekali. Dia lagi nggak kerja. Aku nyamperin ke sana, aku berasa kayak nggak ada harga. Udahlah, aku ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk mas. Rizal, ini ada bapak ini. Oh enggak, main dulu, lagi seru. Mas, saya tinggal dulu ya. Kebetulan saya ini lagi ada kerjaan juga. Jadi sampean kalau mau tunggu di sini nggak apa-apa. Nanti ada karyawan saya. Mas pengen minum apa? Biar nanti ditemenin karyawan saya untuk ngobrol atau apa. Saya ada kegiatan soalnya. Oh iya, monggo silakan Mas Jono. Karyawannya datang ngasih minum. Ngobrol-ngobrol sebentar, karyawannya cabut lagi. Anehnya si Rizal ini malas main sama bapaknya. Rizal, kamu mau kemana nak? Sini nak, ini ada bapak. Rizal malah pergi. Tak lama kemudian, ya ini istrinya yang datang. Mas, udah gak enak mas ini di tempat kerjaanku. Mending kamu pulang dulu aja. Nanti sebentar lagi aku juga pulang kok. Ya udah aku pulang. Hati-hati ya. Akhirnya Andi pun pulang. Berasa kecil sekali, lemah sekali. Terus menerus seperti itu. Dan sering melihat keakraban antara Rizal dan Jono. Di rumah juga nggak berdaya ketika belum ada job lagi. Gitu. Andi sampai nyamperin teman-teman dekorasinya. Kapan berangkat lagi. Belum ada Andi, maaf belum ada. Nanti kalau ada juga aku bakal ngabarin ke kamu. Kamu tenang aja. Bingung si Andi. Aku harus gimana?
Nah, timbullah rasa cemburu ketika Andi ngomong sama istrinya. Menjelang tidur, Andi ngomong, jangan tidur dulu, aku mau ngomong. Oke, aku ngerti, kamu yang nyari uang. Bahkan Rizal sekarang jauh dengan aku. Mas, udahlah, kamu gak usah ngomong seperti itu, aku capek, besok aku kerja lagi. Iya, sebentar aku mau ngomong. Oke, Jono itu teman kamu, aku tahu. Rizal juga deket sama dia. Tapi cara kamu kerja di sana, ini kan kamu di sana bukan seorang model. Maksud kamu apa, Mas? Dandanan kamu aku gak suka. Dandanan? Iya. Semakin hari kamu berangkat di sana, ya, ini dalam keadaan kamu yang dandanannya ini gak kayak karyawan yang lain. Oh, Mas, emang aku salah, Mas? Untuk menjaga penampilanku, aku salah, Mas. Aku gak mau. Aku mau kamu berias, ini hanya untuk aku. Dan ketika kamu bekerja di situ, ini sewajarnya saja. Aku gak mau kamu yang terlalu seperti ini. Apa sih, Mas? Aku juga gak nuntut minta beliin inilah, itulah segala macam. Aku dapat juga dari keringatku sendiri. Ya, aku tahu. Ini kenapa aku gak mau kamu kerja. Jadinya seperti ini. Kita akhirnya berdebat. Ya habis aku harus gimana? Di situ dapat bonus kok. Ketika memang aku ini melayani pelanggan dengan baik segala macam, aku salah. Ya udah, ya. Yang jelas kamu jaga diri. Iya, aku jaga diri kok. Udah mulai seperti itu nih. Yang membuat Andi ini kebingungan. Nah, berjalannya waktu sering debat seperti itu. Akan tetapi si Rizal anaknya, ya kan, ini belain ibunya. Bapak jangan marahin ibu. Ibu ini udah capek kerja. Bapak jangan marah-marahin ibu kayak gitu. Rizal tahu kok, ibu yang baik. Di sini bener-bener Andi bingung. Aku harus gimana lagi nih? Minta tolong sama Mas Lutfi. Ya, belum kenal juga ya Mas Lutfi. Iya, bingung juga gitu kan. Hingga pada suatu ketika Andi ini kan udah bekerja lagi nih. Nah, pada saat bekerja Andi ini bertemu dengan sahabatnya. Kita sebut saja namanya Guntur. Di, aku mau ngasih tahu kamu. Jangan kaget tapi. Istrimu sekarang di mana? Kerja di tempat laundry. Ada apa Tur emang? Kamu kalau tak kasih kabar, kira-kira kamu nganggepnya aku ngerusak momenmu, rusak hubunganmu, apa kamu malah seneng? Tergantung Tur, kabar kamu apa? Istrimu benerin laundry? Iya bener, dia kerja di tempat laundry. Bosnya namanya Jono, itu sahabat SMA-nya. Ada apa? Kamu mau cerita apa? Kok kamu bikin aku penasaran kayak gini, kamu mau cerita apa? Gini Di, kamu yakin? Tanyain dulu. Tanyain istrimu, kerja bener gak? Emang bener. Aku juga tahu tempatnya. Aku juga pernah ke sana. Oke. Sekarang gini, aku gak sengaja. Kemarin aku ada pemotretan, aku ini moto model. Ada foto model di situ, aku ikut ngambil gambar di situ. Ini hotel. Nah, aku lihat istrimu dengan laki-laki. Dengan laki-laki ini keluar dari hotel. Maksudnya tuh, iya itu aku yang lihat. Ternyata banyak teman-teman kita juga yang ngomong ke aku. Temenmu ngomong ke aku, ya, teman sekolah-sekolah kita melihat istrimu sama orang lain sering keluar dari hotel dan penginapan yang lain. Tur, yang bener Tur. Aku baru tahu ini Tur. Sekarang gini, ya, ini terserah kamu. Ya, kalau menurutku mending dicek dulu. Dicek dulu dia bagaimana beneran ada di situ enggak? Karena pada saat itu ya, ini terlihat istri kamu ini dandannya. Ini menurut aku kalau kamu bilang laundry ya kayaknya enggak deh. Memang bener nih. Di sini Andi ini kan udah curiga dengan istrinya kok dandannya seperti ini. Nah ternyata Guntur ini juga memperhatikan. Sahabatnya si Andi ini memperhatikan. Hingga pada akhirnya karena memang
yang namanya dekorasi tadi nggak selalu jalan mulus. Saat Andi ini di rumah, ia memutuskan untuk mengikuti istrinya. Bener nggak nih? Nah, hingga pada akhirnya bener. Andi ngikutin dari jarak jauh, ya dari jarak jauh ia melihat mobilnya Jono, ya ini jalan, ini Jono bersama istrinya Andi, yaitu si Rini. Jalan. Ini yang dituju ketika diikuti ternyata sebuah penginapan. Lah, bener. Apa kata si Guntur? Ini istriku kerja di tempat laundry apa di laundry? Udah maaf ya. Ya bener kan Mas Putih? Ini istriku kerja di laundry apa di laundry? Bener kan? Salah ya? Salah. Ini bener gak kata-kata saya? Kayak gitu. Bukan ya? Ini istriku kerja di tempat laundry apa di laundry? Bener gak sih? Bener juga sih. Iya kan? Bener gak? Ini istriku bekerja di tempat laundry apa di laundry? Gimana sih? Pada saat itu Andi sudah tidak bisa menahan amarah dan emosinya. Singkat cerita 1 jam sudah Andi ini nunggu mereka ini keluar. Dan saat mereka keluar tepat di parkiran, Andi langsung ngamuk. Kamu ternyata seperti ini ya, kurang ajar kamu. Nah, istrinya ini ditampar. Pang! Jono ya, ini kebingungan kan, Jono panik. Dan saat itu Jono juga dihajar, buang. Security hotel, security penginapan akhirnya langsung memisahkan mereka. Ya kan, dipisahkan, Andi berontak, dia kan lepas kembali memukul Jono, babak belur si Jono dipukul. Jadi bikin gaduh di situ, diamankanlah di tempat security. Dari pihak hotel ini bener-bener nggak bisa ngatasin hingga akhirnya dipanggilkan petugas. Dari anggota datang, ya kan? Ini Andi pun diamankan karena apa? Ini banyak kaca-kaca yang pecah. Kaca-kaca depan penginapan ini pada pecah. Amukan dari si Andi. Andi berurusan dengan polisi. Nah, singkat cerita akhirnya bosnya Andi turun tangan, membayar semua kerugian yang telah diperbuat oleh Andi. Gitu, kayak kaca pecah segala macam. Berakhir damai memang, Andi pulang. Tapi itu dihitung hutang. Jadi bosnya Andi ngomong, nanti ketika kita jalan lagi, berarti aku harus memotong biaya-biaya yang sudah aku keluarkan. Andi mengiyakan. Nah, Andi ini ya kan belum terima. Ternyata tak lama ini mertuanya juga datang. Ngomongin Andi juga. Ada apa lagi? Bapak dengar sampai capek. Bapak dengar kamu nampar anak bapak. Iya Pak, karena Rini ini sudah di penginapan Pak. Sama bosnya Pak. Salah saya Pak. Nggak tahu sekarang di mana bosnya. Saya bakal bunuh dia Pak. Bapak ini ya, ini sebenarnya sudah tidak boleh ikut campur urusan kalian. Tapi Bapak ini perhatikan. Dan kerjaan Rini itu ya, ini di laundry, dia ini pengen naik pangkat. Pengen naik jabatan. Harusnya kamu support. Jabatan apa Pak? Namanya juga laundry kok Pak. Bukan saya melawan loh Pak. Loh, istrimu ini menawarkan ke tempat hotel. Ini sama bosnya. Istrimu ini dandan cantik untuk menarik pihak hotel atau penginapan. Dengarkan dulu penjelasan dari istrimu. Jangan main seperti ini. Menawarkan apa Pak? Loh, ada yang namanya jasa cuci. Kok kamu main hajar-hajar seperti ini? Ini untuk yang terakhir kalinya. Jadi kalau bapak dengar kamu nampar anak bapak lagi, awas kamu urusannya sama bapak. Andi akhirnya tanya sama Rini ketika orang tua udah pulang, ketika mertua udah pulang, Andi tanya, sebenarnya apa yang kamu lakukan di sana? Apa sih Mas, kurang apa aku? Aku udah jujur kok. Ya, oke. Makanya Mas, aku itu bingung ngomong sama kamu. Semenjak kamu ini nggak ada kerjaan, kamu jadi cemburu seperti itu. Oke. Nah disinilah Andi kena pukulan telak. Gimana caranya aku harus kerja? Aku harus keluar kota, aku nyari uang banyak. Yang ada di otak Andi pengen cepet-cepet keluar kota, ya. Ini dapat uang banyak pulang, biar mengembalikan harga dirinya. Karena bagi Andi, harga diri seorang laki-laki adalah bekerja. Nah, singkat cerita, Andi akhirnya dia memutuskan untuk merantau ke kota. Karena menurut Andi ini nggak ada jalan lain untuk melunasi utang-utangnya, ya kan? Untuk mengangkat kembali harga dirinya, Andi merantau ke kota.
berapa hari dia ini keliling, ya kan, dengan saku yang pas-pasan, ya kan, Andi keliling dan hingga pada akhirnya ketemulah sahabat waktu sekolah. Kita sebut saja namanya Firman. Nah, setelah ketemu kontaknya, Firman pun dihubungi. Man, aku seperti ini, man, aku seperti ini, tolong man, aku minta tolong bantuanmu man, aku udah kiri kanan nyari kerjaan, bingung man, kamu mau kerja di tempat aku? Kita ketemu dulu nih, kita ngobrol. Nah, akhirnya mereka pun bertemu dan ngobrol. Firman akhirnya memberi tempat tinggal. Firman sama-sama ngekos di situ. Firman ini ternyata dia bekerja sebagai karyawan toko sembako, ya kan? Ini di salah satu juragan. Bukanya ada di pasar. Firman ini ngomong sama juragannya, memang lagi butuh orang lagi. Firman akhirnya ngomong sama si Andi, kamu mau kerja seperti aku kayak gini? Memang uangnya sedikit, tapi ini nanti dapat bonusan banyak. Ketika kita ngambil lembur, ketika kita ngambil bongkaran segala macam, nganterin pesanan-pesanan orang. Kalau kamu mau, ya tak anterin ke bosku. Mau man. Andi akhirnya kerja bareng bersama Firman. Dikenalin sama bosnya. Ternyata ini mungkin rezekinya Andi ya. Ini berapa hari Andi ini kerja di situ, bosnya ini langsung seneng. Kamu sini. Kamu ini yang karyawan baru kan? Iya pak. Saya lihat kamu itu lebih rajin dari yang lain. Beneran. Saya seneng. Karena apa? Cara kamu nata barang, cara kamu ngambil barang, cara kamu melayani orang, ini pas banget. Tapi pak, saya ini kan masih belajar pak. Enggak, benar. Inilah yang saya suka dari orang-orang yang merantau. Ya, ini kerja di kota, ini nggak menyepelekan. Beneran, kalian ini giat. Iya pak, itu semua untuk anak istri saya pak. Saya memang butuh pekerjaan ini pak. Jadi kalau ada kurang-kurang, mohon tegur saya saja pak. Iya, udah, aman. Dikasih bonus lah sama si bosnya. Firman pun ikut seneng. Ya kan kalau di tempatku, bosnya ini sering menilai. Yang mana yang baik, yang mana yang kurang, yang mana yang apa. Ini langsung ditegur kok. Aku seneng. Ketika kamu disanjung sama bos itu aku seneng banget. Dengan seperti itu kan kamu ini gak malu-maluin aku, Di. Aku ini yang bawa kamu di situ loh. Iya man, aku makasih banget man. Uang ini akan aku kumpulkan untuk anak istriku man. Iya. Semangat kerjanya. Iya man. Hingga pada akhirnya Andi bisa ngirim uang ke rumah. Bisa transfer lagi. Andi seneng. Nah berjalannya waktu, ini Andi kan udah punya pemasukan. Ya, udah ada tabungan juga. Andi ngomong sama si Firman. Man, deket-deket gang sini kok ada kosan lagi man. Ya bukannya aku ini pengen misah dari kamu man. Aku gak enak man kalau pacarmu pas kesini atau apa. Gak apa-apa Di. Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Pacarku juga ngertiin kok. Enggak man, beneran. Aku juga tahu diri lah man. Gak mungkin aku juga di sini terus man. Dengan adanya aku ngekos sendiri bukan berarti aku ini benci sama kamu man. Tapi aku pengen melatih diriku sendiri juga hidup di kota. Aku biar ada tanggung jawab di sini lebih man. Oh ya udah kalau itu kemauan kamu. Kamu mau ngekos di mana? Aku kemarin jalan-jalan gak jauh dari sini ada kosan juga man. Aku tak ngekos di situ. Aku udah tanya-tanya soalnya. Oh ya udah silakan. Tapi pesanku ya kamu harus bisa jaga diri. Kalau di sini kan ada aku. Yang aku takutkan kan anak-anak sini atau apa mengajak kamu ke hal-hal yang negatif. Ya tolong. Aku sama-sama perantauan. Nah disinilah Firman memperlihatkan kepeduliannya. Andi pun akhirnya berpisah nih kosnya. Satu kerjaan sama ya kan, hanya kosnya yang beda. Andi ngekos sendiri sekarang. Singkat cerita udah lama kerja di situ, dapat izin sama bosnya karena Andi ini kangen sama keluarga, dapat cuti. Tapi sebentar, tidak lama gitu, hanya 2 atau 3 hari, itu udah paling lama banget gitu. Nah, Andi akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, Andi kangen sama anaknya, dipeluklah si Rizal, gitu kan ya. Istrinya juga akan tetapi, Andi kaget melihat kondisi rumahnya, ini perabotnya lengkap. Dek, aku mau ngomong. Ini dapat dari mana lagi? Uangku kan hanya cukup untuk bayar-bayar hutang. Ya iya kan aku kerja.
Aku juga kerja. Kamu tahu kerjaanku gimana? Nah, anaknya si Rizal juga ikut ngomong. Iya pak, kan ibu kerja juga pak. Ibu juga capek. Rizal juga sering mijitin kalau ibu capek. Iya nak. Andi ini bingung. Melihat kondisi rumahnya. Loh kok lengkap? Kalau dari uangku sama uang dia digabungin. Masa iya bisa seperti ini? Di rumah ada 2 motor. Udah gitu perlengkapan serba mewah. Dengan harga yang ini nggak murah. Selama liburan ini dimanfaatkan penuh nih waktunya untuk keluarga di situ. Akan tetapi ketika Andi menanyakan hal itu, Rini itu selalu menghindar. Istrinya ini selalu menghindar. Hingga pada akhirnya mertua pun datang ke situ. Gitu. Mertua datang ke situ ya kan. Ini Andi, ini kelihatan gelisahnya. Bapak dengar kamu pulang, kok nggak datang ke tempat Bapak? Iya Pak, Andi memang jatah pulangnya sebentar. Dan ini Andi memanfaatkan momen ini agar deket sama keluarga Pak. Di hari selanjutnya ya kan, ini Andi kan terus nanya, ini dapat dari mana? Ini kasur lah, apalah semua, TV lah, ini semua serba baru. Nah mertuanya ini ternyata sering datang ke situ. Bapaknya Rini ini datang ke situ. Pagi-pagi ribut apa? Enggak Pak, saya baru pulang. Kamu ini gimana? Kamu pulang nggak ngabarin bapak. Bapak datang ke sini, kamu justru malah marah-marah sama istrimu. Ada masalah apa lagi? Iya pak. Bapak apa kabar pak? Baik. Saya bingung sama kamu ya. Ini kamu pulang-pulang terus tadi berantem. Ada apa lagi? Iya biasa pak. Saya mempertanyakan apa yang ada di sini kok semua serba baru pak. Ya ini berkat istrimu kerja, kamu juga kerja. Ini kan yang diinginkan kalian. Udah, gak enak dengar tetangga. Bapak ini udah seneng lihat kalian. Udah. Iya pak, maafin saya pak. Bapaknya Rini ini benar-benar membela Rini. Tak hanya itu, ketika keluarganya Andi datang, ya kan pada hari itu juga. Karena kan Andi ini ngabarin gitu kan ya. Andi ini nggak sempat kesana kesini yang menjadikan keluarga datang ke situ. Andi pun akhirnya ditegur sama ibunya juga. Gitu setelah antara besan dan besan gitu kan ya. Cerita ini anak-anak kita seperti ini. Andi malah yang kena marah. Udah nggak usah saling curiga segala macam, ini kehidupan kalian sudah mulai tertata lagi. Oke. Andi lebih memilih diam. Tapi masih ada tanda tanya besar, dapat dari mana? Nah hingga pada akhirnya Andi pun berangkat lagi. Berangkat lagi ke kota, kerja lagi. Memang bosnya ini senang banget sama kinerjanya Andi. Sampai ngomong, kamu tepat waktu. Kamu bilang pulang 2 hari, 3 hari, tapi pas. Kamu datangnya ke sini pas. Saya suka, kerja kamu bagus. Man, sini Man. Temenmu ini loh, Bapak suka. Iya Pak. Ya inilah Pak, sahabat saya dari dulu Pak, CS banget. Masa iya Firman ini mau nyari orang yang gak pas Pak? Ya, ini buat kamu Man, terima kasih. Pak, gak enak Pak sama teman-teman yang lain Pak. Udah gak apa-apa. Ini rasa terima kasih Bapak. Karena apa? Dia ini rajin. Firman ikut seneng. Berapa bulan kemudian gitu kan ya. Jadi setiap Andi pulang ke kampung ya kan, ini perabotan serba baru lagi, ada yang diganti atau apa lagi. Nggak mau banyak ngomong karena apa? Mertuanya ternyata sering ke situ. Berangkat lagi hingga ke yang kesekian kalinya gitu kan ya. Andi sama Firman diajak sama bosnya gitu. Diajak bosnya ini makan malam gitu. Nanti kalian berdua ikut bos ya. Ikut saya, kita makan malam. Diajak ke tempat mewah. Seneng banget nih si Firman sama si Andi gitu kan. Nah setelah selesai makan malam ya kan, mereka pun berpamitan. Bos ada yang bisa? Enggak, saya ini pengen traktir kalian kok. Tak lama Firman ini ditelepon pacarnya. Ini yang menjadikan mereka pun berpisah gitu. Di, kamu pulang sendiri gak apa-apa kan? Gak apa-apa Man. Udah, itu kan pacarmu. Aku doain semoga kamu ini langgeng ya, terus jadi suami istri. Iya Di, makasih doanya Di. Aku juga terima kasih berkat adanya kamu kayak gini. Aku juga kena imbasnya Di. Dan ini positif buat aku Di. Terima kasih Di. Ya udah hati-hati. Semoga jodoh kalian. Firman pun akhirnya ya kan, ini jalan sama pacarnya. Andi pun pulang sendirian. Sebelum sampai kosan, ini masih di area-area pasar.
Andi ini pulang. Kan naik angkot nih, ya kan? Naik angkot, dia turun dari angkot, jalan kaki. Mau menuju ke kosan. Memang agak jauh, untuk jalan kaki pun agak jauh. Cuma memang daerah itu, ini nggak kelewatan angkot kalau udah larut malam. Andi turun. Saat Andi turun, jalan, tiba-tiba ya kan, ini ada 4 orang menghadang Andi. Nah, bagi duit. Bagi duit sini, bagi. Ngerti nggak? Andi bingung. Oh, maaf ya mas, saya ini sama-sama kuli ya mas. Nggak mau tahu saya. Buang! Andi ini langsung diajar. Mas, maaf mas, saya nggak ada uang lagi mas. Ini tinggal sedikit mas. Buah dilang, langsung para preman itu mengambil uang Andi. Mau gue bikin mati apa gimana nih? Enggak mas, ampun mas. Gue kasih tahu ya. Jangan pernah cari muka sama si bos di tempat kamu kerja, ngerti? Saya nggak pernah cari muka mas. Beneran saya kerja di situ tulus, ikhlas mas. Dengan adanya kamu seperti itu, ya, itu nggak baik, ngerti? Tapi kan saya udah nggak usah banyak bacot. Buang. Andi dipukul lagi. Besok nggak usah cari muka, ngerti? Nah, Andi bingung kan? Preman itu meninggalkan Andi. Andi pulang dengan menahan rasa sakitnya dipukulin para preman. Keesokan hari Andi ini kan berarti nggak berangkat. Firman pun dipanggil sama bosnya. Man, Andi kok jam segini belum berangkat? Semalam kita ini udah bikin seneng dia, kamu juga. Kok jam segini belum berangkat? Ini udah jam 10 siang nih. Coba kamu samperin rumahnya. Bapak ini gak dapat laporan sama dia mau berangkat apa enggak, apa izin apa gimana. Iya pak. Firman pun ya kan, ini langsung menuju ke kosannya. Saat melihat ke kosannya, Firman kaget. Melihat temennya, ini babak belur. Andi dalam kondisi babak belur. Andi pun cerita, man, aku gak bisa apa-apa man. Aku jalan sampai sini aja dibantu sama orang man. Kamu kenapa? Kamu kenapa kok bisa kayak gini? Ada apa? Kamu kenapa? Man, sepulang dari semalam, dari tempat kita makan itu man, aku dihadang preman man. Aku dihajar habis-habisan di situ man. Uangku diambil, untuk handphoneku masih aku bisa selamatkan, tapi rusak ini man. Harus dibetulin man. Makanya aku nggak bisa ngabarin ke bos man. Kamu kenapa? Kok bisa kayak gini? Preman itu mengatakan man, katanya aku jangan cari muka di situ. Aku jangan cari muka sama si bos. Siapa ya man yang nyuruh seperti itu man? Yang jelas orang-orang itu tidak pada bekerja di tempat kita man. Siapa ya? Kok aneh? Memang aku lihat ada keanehan. Banyak karyawan yang lain memang gak suka ketika kita ini diajak bos. Mungkin mereka ini merasa iri. Kok bisa kayak gini ya? Sedangkan kita biasa-biasa saja. Tapi preman itu betul ngomong seperti itu? Iya man. Berarti kan ini kayak orang suruhan man. Kok aneh ya? Yaudah sekarang gini aja. Kamu istirahat. Atau kamu mau ke dokter? Nggak usah man. Yang jelas nunggu aku sembuh. Mungkin aku besok pagi udah langsung bisa berangkat man. Sampaikan aja man sama Pak Bos. Nanti aku bakal minta maaf. Tapi kamu nggak apa-apa man. Nggak. Firman pun akhirnya datang ke tempat bosnya. Dan menceritakan kronologinya. Si bosnya ini langsung datang ke kosan. Nah disitulah bosnya ini terenyuh melihat Andi, ya kan, dipukulin segala macam. Bosnya ini malah ngasih uang. Bosnya peduli banget sama Andi. Singkat cerita, Andi pun berangkat lagi, ya kan. Setelah Andi berangkat lagi, aman-aman saja. Hingga pada suatu ketika, sering sekali bosnya ini kehilangan uang. Ya kan, dihitung lagi sorenya, ya kan, pas pembukuan uang kurang. Dihitung lagi, ya kan, pas pembukuan uang kurang. Hingga pada akhirnya yang paling kebangetan, ini handphone dari istri bosnya juga hilang. Pak, lihat handphone ibu nggak? Handphone ibu tadi ibu taruh sini, tapi nggak ada sekarang. Di mana ya Pak? Ibu tolong di miss call-in ya. Siapapun ya tolong di miss call. Coba, di mana ya handphone? Saya lupa naruh. Di mana ya? Di telepon lah. Dan sudah nggak aktif. Ini menjelang sore malah. Akhirnya Andi dipanggil. Di sini. Firman, sini. Nah, dari kemarin Bapak nggak cerita. Tapi karena sekarang istri Bapak juga jadi korban. Ini Bapak mau cerita sama kalian. Ada apa Pak? Jadi gini. Dari kemarin ya, ini Bapak sering sekali kalau pas ngitung-ngitung uang, ini sering kurang.
Bapak ini nggak tahu ya, kok bisa kayak gini. Dan kalian tahu kan, Bapak ini percaya ke semua karyawan. Terus Pak, kita gimana ya Pak? Kita harus gimana? Adik kebingungan. Jadi gini, yang lebih parah handphone istri saya. Lah kok bisa kayak gitu Pak? Firman bilang kayak gitu. Apa dikumpulin aja Pak? Teman-teman Pak, semuanya Pak. Mumpung belum pada pulang. Saya bingung, cara ngomongnya ini bingung. Udah Pak, gini aja Pak. Selama ini kan yang Bapak anggap dekat dengan Bapak ini kan saya sama Andi Pak. Jadi gini, mereka diperiksa aja Pak. Semuanya termasuk saya. Saya diperiksa, Andi diperiksa Pak. Bapak nggak usah belain kami atau apa, nggak usah Pak. Gitu ya. Karena ini udah kebangetan menurut saya. Ya walaupun saya bisa beli lagi untuk istri saya, tapi saya nggak mau. Di sini ada kayak gini Pak. Iya Pak. Karena saya curiga Pak. Kalau saya runtutin ya Pak, ini ada yang nggak suka sama Andi. Andi sampai dipukulin. Ini mungkin ada seseorang yang di sini nggak suka keberadaan kita berdua Pak. Alangkah baiknya dikumpulin semua, biar jelas Pak. Ya enggak Di. Iya Man. Aku ikut aja Man. Di, Bapak lihat kamu gugup. Enggak Pak, saya ikut aja Pak. Udah Pak, saya sebagai temannya Andi, alangkah baiknya untuk keamanan toko kita Pak, dikumpulin semua Pak. Dan semua keputusan tinggal dari Bapak. Mau di-cut atau gimana terserah Bapak. Kalau menurut saya Pak, saya pengen di tempat kita ini aman Pak. Saya nggak mau Andi kayak gitu, ya kan, kena imbasnya, dipukulin lah segala macam. Saya nggak mau Pak. Pokoknya kalau ada seseorang yang di sini maling atau apa segala macam, mending dikeluarkan Pak. Ya, setuju saya, setuju. Dikumpulin semua, disuruh baris, tidak boleh menuju loker duluan. Jadi loker ini tempat tas, apa-apa segala macam ini ada di bagian di belakang. Dibawalah mereka belakang. Pak Bos di situ langsung ngomong, ini akhir-akhir ini banyak kehilangan uang dan terakhir handphone istri saya. Istrinya ikut ngomong, siapapun ya, pokoknya yang berani ngambil dan ketahuan, saya yang mecat, bukan suami saya. Saya yang mecat. Memang karakter istrinya ini lebih saklek. Nah, singkat cerita, akhirnya loker-loker tersebut digeledah dan ketemulah handphone beserta ada uang yang diikat dengan karet. Tas siapa itu? Istrinya langsung mengatasin, handphone saya di sini. Ini tasnya. Ada uang juga loh Pak. Ini loh, lihat. Dan ternyata itu tas dari si Andi, teman-teman. Boleh boom pelan? Boom. Kelenting. Andi bingung di sini. Pak, benar Pak, bukan saya Pak, benar saya. Nah, memang pada saat istirahat siang, istrinya ini sempat lihat Andi sedang ditelepon sama istrinya. Ini mau dibayar kapan? Ada beberapa kekurangan dari hutang-hutang sebelumnya. Ini ada yang pembayaran ini. Iya sabar, nanti aku kumpulin lagi, aku baru pulang. Ya kan, nanti aku kirim ke rumah. Saya lihat kamu telepon tadi siang. Kamu bilang hari ini akan ngirim uang. Udah jelas ini kamu. Nih Pak, ini udah. Firman kaget, Di. Kok beneran Firman? Aku gak mungkin seperti ini Firman. Nah bosnya ini langsung ngomong, dah, kesepakatan kalian, barang siapa yang mengambil uang beserta handphone istri saya keluarkan. Saya tidak pilih kasih di sini. Saya udah ngumpulin semua yang ada di sini, dan ternyata pelakunya adalah Andi. Mulai hari ini, maaf, sesuai perjanjian kalian tadi. Pak, tapi Pak, keluar. Andi pun dipecat. Nah, bosnya ini langsung ngomong, kamu keluar Andi, keluar sekarang. Mulai hari ini, kamu yang jadi bosnya. Canda tuh. Canda ya. Bosnya ini langsung ngeluarin si Andi. Andi pun akhirnya keluar. Firman ini langsung ngomong sama si Andi kan, kok kamu bisa kayak gini, Di? Ya ampun Man, demi Allah Man, demi Tuhan saya gak ambil kayak gitu Man, aku gak ngerti Man. Aja, pasti ada yang gak suka dengan kita. Udah, kalau kamu keluar aku mending keluar. Man, jangan gila kamu Man. Nah, habis gimana lagi? Kok bisa kayak gini?
Ini ada orang yang cemburu dengan kita. Aku dikasih uang, kamu dikasih uang. Tapi kayak gini nih, aku udah yakin ada seseorang yang gak suka sama kita. Udah lama, udah, biarkan aku cari kerjaan lain. Andi pun nyari kerjaan lain. Akan tetapi, tak semudah itu, guys. Ya kan, Andi kiri kanan ya kan, nyari kerja sini, banting sini, banting sini, banting sini, banting sendiri badannya remuk ya kan. Gimana cara nyari kerja di kota ya kan? Andi pun ketika nyari kerja ini udah nggak ingat waktu, benar-benar udah nggak ingat waktu. Dia ini sampai di jalan sekena-kenanya tidurnya, padahal dia punya kosan, gitu kan ya. Udah semakin jauh dari kosannya, dia nyerah tengah malam. Dia nyerah, dia duduk di emperan toko sambil lihat, ya alam ini seperti apa ini, kok seperti ini kondisinya ke aku. Kok kacau banget seperti ini. Andi lagi puyeng-puyengnya, Andi telepon istrinya nggak pernah diangkat. Selalu dimatikan, selalu dimatikan, selalu dimatikan. Andi nggak sengaja melihat. Ini nggak jauh dari Andi, ini ada jembatan, ya. Di situ ada orang-orang nongkrong. Aku nggak asing dengan orang-orang itu. Andi ingat. Ternyata orang-orang itu yang pernah mengkeroyok Andi. Nah, karena Andi di sini udah pusing banget ya kan, isi otak ini udah kacau banget. Andi pengen balas dendam sama mereka. Andi pun mengambil balok. Dia nekat. Padahal dulu sempat kalah kan. Ini satu orang loh Andi. Karena melihat muka-muka mereka dengan kondisi Andi yang sekarang kacau, Andi ngambil balok. Nekat Mas Lut. Ini kan kayak menggali kuburan sendiri kan ya. Baru berapa langkah dia maju, tiba-tiba Andi ini berhenti. Nah, gak jadi. Justru malah baloknya dibalikin sama Mas Lutfi. Mas Lutfi gak jadi. Baloknya ini langsung justru malah dijatuhkan. Ada apa ini? Ternyata salah satu dari mereka ini justru malah ada Firman. Sahabatnya sendiri. Hah? Firman? Diamatin lagi. Dan Andi pun akhirnya mendengarkan obrolan mereka. Karena memang posisi Andi ini lebih gelap dari mereka. Mereka ini lebih terang nih. Jadi Andi gak kelihatan malah. Andi mendengar obrolan itu. Teman-teman, maaf ya, aku juga baru kesini. Jadi cecunguk itu udah keluar, ya kan, dengan strategiku. Kemarin kalian sih, ya kan, ngapain kalian ngomong kayak gitu? Langsung sikat aja udah. Kalian ini, wah, aku kan sesuai. Nah, disinilah jelas-jelas. Ternyata dalang dari kejadian itu, bahkan Andi ini bisa keluar, ternyata si Firman. Karena aku nggak suka sebenarnya posisiku diraih sama dia, aku nggak suka. Karena pengennya aku ya cuma aku, nggak dua orang. Tapi sekarang udah cuma aku nih, ya. Cecunguk itu udah keluar, ya kan, dan udah lama dia nih, ya kan, nggak dapat kerjaan. Ya tapi aku ini masih sering ke tempat dia lah, ya kan. Apalah bagi apalah, ya kan, biar gak ketara. Gimana, keren ya Firman? Oh ya bos. Ternyata suruhannya si Firman. Kurang ajar nggak? Gara-gara Firman ini nggak mau nih ada dua orang kepercayaan bosnya. Karena selama ada Andi, Firman ini agak sedikit tergeser. Saat itu juga Andi teriak, maju lagi Firman. Firman kaget lah, kok di sini si Andi? Cukup ngerti aku ya. Nah saat itu juga saking keselnya atau apa ya, tiba-tiba saat itu Andi ini langsung nyerang Firman. Andi langsung nyerang Firman, terjadilah perkelahian. Tak lama kemudian jadi rame di situ. Warga-warga yang mau ke arah pasar segala macam, begitu juga para petugas yang pada lewat atau apa, hingga pada akhirnya pada bubar semua. Tetapi di sini kembali lagi Andi, babak tambahan. Babak pelur, ya kan, babak tambahan tadi sudah. Ini akhirnya beneran pelur, ya pelur. Remuk, buyuk gitu kan ya. Lah orang satu langsung lawan sekompi, ya kan? Ledes dong. Muka Andi benar-benar gersang. Ini benar-benar kacau balau. Hingga pada akhirnya Andi tahu, oh temanku seperti ini ternyata. Pulang lagi dia, udah. Pulang lagi, ya kan, dia nyari-nyari kerjaan lagi. Nah, hingga pada akhirnya Andi pun dapat kerjaan. Dia ketemu mandor.
Gitu. Sebut saja Pak Mandor ini namanya Pak Teguh. Ya kan? Andi menceritakan dia butuh kerjaan, dia pernah dikhianati teman, dia seperti ini perjalanan yang pahit Pak. Si Mandor itu mengiyakan, monggo silakan kerja di sini. Ternyata si Mandor ini benar-benar orang yang pernah menjalani runtutan cerita seperti Andi, makanya Andi pun diangkat di situ. Dan lewat Mandor Teguh tadi, Andi ini sukses, bisa ngumpulin uang, gitu. Akan tetapi setiap telepon istrinya ini jarang diangkatnya, apalagi kalau malam. Itu sering sekali nggak diangkat. Ada apa ini? Padahal Andi sendiri udah sering ngirim uang ke rumah. Hingga pada akhirnya Andi pun pulang. Setelah Andi ini udah kerja dan dapat uang gitu. Akan tetapi, ya, ini ternyata mertua sering nginep di situ memang. Berjalannya waktu Andi ini sering dengar kabar tentang istrinya yang di rumah. Nah di sini Andi ini merasa masa sih ada hal aneh apa nih? Andi pengen membuktikan ketika Andi libur, Andi pun pulang. Andi pertama kali minta maaf sama mertua, ya kan, kepada orang tua, begitu juga dengan istri, meminta maaf Andi ini. Dan memang perlakuan istrinya ini semakin aneh. Bahkan Rizal, anaknya yang belum tahu apa-apa, ini selalu membela ibunya. Dan ketika Andi ini menanyakan, yang ada nanti ribut. Dan orang tuanya, begitu juga dengan mertuanya, ini selalu membela si Rini. Oke. Hingga pada akhirnya libur yang sesaat itu Andi hanya meninggalkan uang. Andi pamit untuk berangkat lagi ke kota. Nah Andi ini langsung ke terminal. Pada saat di terminal Andi berpikir, istriku ini udah lama kita nggak bertemu, tapi yang ada malah seperti ini. 2 hari aku di rumah, tapi kondisinya seperti itu. Dia acuh denganku. Ya kan, ada apa ini semua? Mungkin bagi Andi, ya kan, ini kayak ngerasa aku ini kan pengen dilayani, aku haus kasih sayang juga nih, kawan, sobat, bro, gitu kan ya. Aku pengen dimasukkan ke dalam freezer, gitu kan, biar dingin, gitu kan. Pengen di laundry. Aku juga pengen di laundry nih, Mas Lutil ya. Nah, pada saat itu, ya kan, otak Andi nggak tahu kenapa. Berapa jam kemudian dia memutuskan, ya kan, untuk hanya jalan-jalan. Padahal bisnya udah jalan nih. Akan tetapi Andi ini nggak berangkat malah. Masih di kota itu jalan-jalan, kurang lebih jam 10 malam. Dia ini justru malah ke hotel. Dia malah ke hotel. Entah dia ini nggak tahu khilaf atau apa. Dia membuka handphonenya, membuka sebuah aplikasi gitu loh. Aplikasi ini namanya aplikasi kentongan ya Mas Dutu ya. Ini yang jelas aplikasi kencan gitu. Nggak tahu kenapa ini otak Andi tiba-tiba arahnya ke situ. Dia memilih-milih cewek nih, memilih-milih perempuan, memilih-milih cewek. Wah ini pas. Dia pun membooking wanita tersebut dengan nomor baru yang memang sudah ia beli saat tadi muter-muter jalan-jalan itu tadi. Udah sempet nih dia aktifkan, ya kan? Terus di situ pesen, oh ya, nanti sejam lagi aku datang. Dibalas, nanti kamu kayak gini ya, pakaiannya gini. Oke nggak? Oh oke. Yang penting uangnya dulu nih udah ditransfer. Oke, ditransfer. Udah ditransfer nih uang. Andi pun menunggu di hotel. Pengen menikmati nih, ya kan? Udah lama nggak di laundry, gitu kan? Hingga pada akhirnya tibalah. Pintu kamar diketuk. Dak. Brak. Wah, kencengan nih. Engselnya lepas. Canda. Lama dong. Adi panggil tukang dulu, betulin dulu. Gitu ya. Duduk brak roboh. Canda ya teman. Aku langsung bayangin pintunya roboh. Dengan Tom and Jerry. Pintu ini diketuk, ya kan? Dek, dibuka lah sama si Andi. Cekrek. Ternyata yang datang wanita panggilan itu adalah Rini. Mas, kamu? Ya, jelas kan? Sudah jelas kan? Aku udah screenshot semuanya, nomor juga sudah aku screenshot, kamu segala macem, aku udah foto. Nih, foto. Mas, tapi
Sudah sangat jelas. Ternyata cara mencari kamu uang seperti ini. Ya, padahal aku di kota. Ini susah payah nyari uang buat kamu. Buat kehidupan kita. Tapi dengan mata kepalaku sendiri. Kamu, wow, amazing. Cukup. Matur nuwun Gusti. Munti paringi sing kados niki. Remuk punyo ning ati. Cabut akhirnya nggak pakai lama, dubrak, tinggal langsung menuju ke orang tuanya. Tengah malam, ketuk-ketuk rumah orang tuanya, deg-deg-deg, tapi kali ini engselnya kuat nih, rumah orang tuanya. Ya kan, ketuk, akhirnya Rini pun ketakutan mengejar Andi sampailah di tempat orang tuanya. Ada apa malam-malam? Kamu bukannya udah berangkat? Enggak, Pak. Saya pengen cerita, saya mau menyerahkan Rini kepada Bapak. Mas, Rini kebingungan. Ada apa ini? Ada apa lagi? Ada apa ini? Ternyata seperti ini Pak ceritanya. Dan di sini mertuanya pun diceritakan semuanya oleh Andi. Seperti apa ceritanya? Kita tarik mundur. Kenapa kok Andi bisa tiba-tiba di hotel? Kita tarik mundur Mas April ceritanya. Nah, ternyata selama Andi di Jakarta, ini pikirannya ini masih di rumah, masih di kampung. Kok banyak perabot mewah. Istri kok sekarang ini kok dandannya udah gak sopan lagi. Justru malah barbar. Anakku juga jauh dari aku. Terus istriku ini gampang menyepelekan aku dan dia sibuk dengan handphonenya. Ada apa ini? Selalu kepikiran. Dan setiap ditelepon ini selalu dimatikan istrinya. Ini ada apa? Jadi selama Andi ini di Jakarta, ini pikirannya kacau terus. Padahal dia banting tulang untuk keluarganya di rumah. Nah ketika Andi pulang ya kan mertua selalu ikut campur terus menerus seperti itu. Orang tua Andi juga ikut campur juga di situ. Andi sampai bingung mau diusir mau ini aku udah berusaha untuk punya tempat tinggal sendiri tapi mertua datang seperti itu tapi ikut ngomong juga. Oh berarti satu-satunya jalan aku harus membuktikan. Nah kepulangan yang terakhir pada saat itu ya dia kan sempat di terminal nih ya kan dia sempat di terminal yang tiba-tiba dia muter-muter terus akhirnya ke hotel gitu kan. Ini ternyata Andi ini gak langsung ke hotel. Dia ada tanda tanya besar terhadap Jono, bos laundry dari istrinya yaitu si Rini. Datanglah ke rumahnya Jono. Justru Andi di situ gak marah-marah. Datang ke tempatnya Jono ini gak marah-marah. Pada saat itu habis Isya ya kan harusnya dia ini berangkat ke kota. Dia ini justru muter-muternya tadi ini ke rumahnya Jono, ketemu sama Jono, ngomonglah sama Jono. Mas, sebenarnya ada hubungan apa dengan istriku? Kalau memang iya sampean ada hubungan segala macam, monggo diteruskan. Permasalahan dulu saya pernah mukulin sampean. Yang kedua kalinya saya minta maaf. Andi ini malah justru slow banget. Jono di sini malah ngomong, persoalan sampean pernah mukulin saya udah lupain mas. Justru saya di sini prihatin lihat keluarganya sampean. Saya ini gak ada hubungan sama sekali dengan Rini. Berani sumpah apapun mas. Terus ada apa mas? Istri saya kok berubah? Mas justru saya ini malah prihatin lihat keluarganya sampean. Prihatin gimana? Saya mau ngomong tapi sampean ya jangan kaget. Sudah lama istri sampean ini gak kerja di sini. Saya sudah sempat negur. Bahkan dia ini sama saya malah gak sopan. Servis istri sampean kurang memuaskan. Maksudnya apa mas? Iya. Dia kerja di sini servisnya ini kurang memuaskan. Setelah itu tiba-tiba dia ini sering hilang. Maksudnya apa ini mas? Kerja di tempat saya ini bener. Melayani orang sesuka hati. Dan ternyata dia ada tempat mencari uang yang lebih mudah, yaitu dia ini open OP, open PO. Dia ini ya kan open PO lewat sebuah aplikasi. Apa mas kaget? Iya, saya dapat kabar seperti itu karena apa? Istrinya sampean ini sering berangkatnya ini di sini kacau terus. Oh ya udah, saya meningkat. Saya tidak perlu orang-orang yang seperti itu. Saya membutuhkan orang yang membutuhkan kerjaan. Awalnya saya ini nggak yakin mas, kalau istrinya sampean seperti itu. Gitu. Tapi monggo silakan kalau sampean mau ngetes.
Karena apa? Saya ini dapat kabar, ya, ini istri sampean seperti itu. Nah, coba sampean buka aplikasi itu. Nah, sampean beli nomor baru. Nah, coba dicocokin. Ini ada kabar dari teman saya seperti ini. Sampean coba ngetes sendiri. Saya mau sumpah demi apapun, saya nggak pernah ngapa-ngapain istri sampean. Boleh ditanyakan ke istri sampean. Monggo. Nah, Andi pun kaget. Akhirnya dia beli nomor. Setelah beli nomor segala macam, ya kan, udah aktifkan, ternyata bener. Ada wanita bohongan dan itu semua foto istrinya. Andi pun bingung. Loh, istri saya bingung. Akhirnya Andi langsung ngetes sendiri. Pada akhirnya dia pun langsung meluncur ke hotel. Ya kan, udah booking segala macam, istrinya pun akhirnya datang. Boom! Disitulah kebongkar semuanya. Andi baru oh ternyata selama ini seperti ini. Pantas saja sama aku acuh. Dan tak hanya itu gitu kan ya. Andi pun ya kan, ini sudah dikasih tahu sama Jono bahwa istri sampean ya ini sudah selingkuh ke siapapun, banyak orang. Wah, di situ Andi pun akhirnya sudah cukup. Lebih baik kita bercerai. Ya kan? Flashback pun selesai. Boom! Andi ngomong sama orang tuanya, "Ini Pak, bukti-buktinya sudah lengkap. Apa benar ini kamu seperti ini?" Iya, Pak. Iya, nggak bisa ngelak. Mertuanya, ya kan, ini langsung marahin Rini habis-habisan. Saat itu Andi pun ngomong, "Pak, daripada saya sendiri nggak tega atau gimana menyaksikan orang yang lagi dimarahi di depan orang lain gitu, Pak. Saya minggir dulu aja, Pak, karena saya sendiri pernah ngerasa kayak gitu, sakit, Pak." Nah, ini mungkin sebuah sindiran untuk mertuanya kan, ya kan? Karena Andi ini pernah dipermalukan kayak gitu, orang lewat atau apa segala macam, Andi dimarah-marahin di depannya, gitu. Mas Lutfi bagaimana ini? Mas Andi balas dendamnya, keren, sliding tipis gitu kan. Akhirnya pada saat itu Andi memutuskan untuk bercerai, gitu. Rizal yang belum tahu apa-apa, Andi pun menghargai. Terserah nak, kamu mau ikut bapak apa ibu. Walaupun Rizal pun sempat kaget dan bingung, gitu. Tapi ini sudah menjadi pilihan Andi, gitu. Andi pun akhirnya kembali lagi berangkat ke kota untuk menabung, mengumpulkan uang untuk masa depan yang lebih cerah lagi, gitu. Boom! Dan cerita pun selesai. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah, amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, ya kan? Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoska.